Halo Ibu. Yep. Iya, udah saya mulai. Iya. Iya. Oke. Halo Kak Darmatis, Kak Cuyan, selamat bergabung. Kak Cynthia, selamat bergabung, kakak semua. Langsung kuat lagi. Langsung kuat lagi. Ini sini dulu deh Pak, biar orang-orang stay. Halo Kak Pace, akun belanja selamat bergabung. Oke kakak semua ya selamat bergabung. Jangan lupa kakak nanti hari ini kita akan ada live talk show dengan Dr. Erna. Nanti kita akan membahas putar asam lambung dan juga membahas putar sensasi jantung berdebar. Jantung berdebar, asam urat kemarin. Ada lambung. Oke kakak semuanya boleh stay dulu, nanti kita akan ada kedatangan dari Dr. Erna. Jadi teman-teman boleh stay dulu atau mungkin mau ketik pertanyaan dulu terkait asam lambung dan juga sensasi jantung berdebar, boleh banget langsung ketikkan dulu. Jadi nanti begitu Dr. Erna datang langsung akan kita diskusikan bersama ya teman-teman semua, kakak-kakak semua. Halo Kak Nyai Rika, selamat bergabung. Jangan kemana-mana ya kakak semua ya. Jadi hari ini kita akan live talk show lagi episode kelima. Itu seputar asam lambung dan juga sensasi jantung berdebar. Mungkin kakak semuanya punya banyak pertanyaan ya terkait sensasi jantung berdebar ini. Apakah masuk ciri-ciri sensasi penyakit jantung ataupun sensasi dari asam lambung? Nanti kita akan kupas tuntas di sini. Jadi kakak semua boleh stay dulu di sini, jangan kemana-mana. Nanti akan ada Dr. Erna yang akan menjawab semua segala pertanyaan kakak semua terkait penyakit, terkait asam lambung, terkait jantung berdebar ataupun yang lainnya nanti akan terjawab semua di sini. Jadi jangan kemana-mana, boleh stay dulu. Atau kakaknya mau titip pertanyaan dulu juga boleh ketikkan di kolom komentar langsung aja. Sambil kita menunggu Dr. Erna hadir, boleh kakak semua langsung ketikkan pertanyaan, nanti akan kita bahas bersama dengan Dr. Erna. Boleh kakak mau tanya asam lambung, mau tanya diabetes, kolesterol, dan yang lainnya juga boleh, silakan. Karena kan kalau via chat ya, atau via WhatsApp itu akan jawabnya juga agak lama, Dr. Erna, karena banyak pekerjaan juga. Nah, mumpung lagi ada waktunya di sini, kakak semua bisa langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan kakak dan tentunya lebih lengkap lagi ya, karena kalau di chat kan lebih sedikit kata-kata yang bisa dituliskan atau diketikkan. Nah, kalau di sini bisa kita jelaskan secara rinci dan juga komplit, mulai dari penanganannya, mulai dari pencegahannya, semua bisa di sini. Boleh ya teman-teman semua, mungkin mau dibantu share-share-nya, boleh, silakan.
Kak, saya mau tanya kalau jantung berdebar dan BB turun drastis termasuk ciri asam lambung. Boleh ya untuk Kak akun belanja nanti akan dijawab dengan dokter Erna. Jadi biar lebih jelasnya lagi dan uh, lebih apa ya terjawab lagi oleh dokter Erna. Boleh nanti kita tampung dulu sambil menunggu dokter Erna. Mungkin kakaknya boleh sharing-sharing sakit kepala pasti musimnya terbaru sebelah. Oke, baik ya ke akun belanja. Nanti kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh dokter Erna ya. Terkait apakah benar itu asam lambung ataupun bukan ya. Dan tentunya nanti pasti akan ada tips-tips pencegahannya dan juga bagaimana cara penanganannya, Kakak. Oke. Mungkin sambil saya mengenalkan produk-produk dari Klinik Herbal Dr. Erna ya. Halo Kak Nenden, selamat bergabung Kak Nenden. Boleh ya Kak semuanya stay dulu, nanti kita akan ada talk show dengan Dr. Erna. Nanti dokter akan menyusul segera. Kak, kapan live Dr. Ernanya langsung? Ya Kak Nenden, nanti saat ini Dr. Erna lagi siap-siap, nanti akan menyusul masuk untuk live-nya. Jadi Kak Nenden boleh stay dulu. Atau Kak Nenden mau titip pertanyaan dulu juga boleh, nanti bisa kita bahas di sini. Nah, saat ini kita akan membahas seputar asam lambung dan juga sensasi jantung berdebar. Mungkin kakak semua di sini banyak bertanya-tanya ya, jantung berdebar itu masuk ke penyakit jantung kah atau itu merupakan sensasi dari asam lambung? Nah, semua nanti akan terjawab di sini. Jadi kakak semua boleh stay dulu. Halo Kak Inun, selamat bergabung. Katanya jam 9 aku tunggu nggak ada. Iya Kak Nenden, Ibu dokternya lagi siap-siap sekarang karena tadi agak banyak pekerjaan hari ini jadi agak sedikit mundur Ibu dokternya masuknya. Halo Kak Siti Helnawati, selamat bergabung. Boleh kakak semua ya stay dulu sambil menunggu dokter Erna. Mungkin kakak-kakaknya punya pertanyaan terkait penyakit, boleh langsung diketikkan dulu. Nanti biar dokter Erna masuk langsung menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kakak. Silakan ya mau ditanyakan tentang asam lambung, terkait kolesterol, diabetes, asam urat, penyakit-penyakit lainnya boleh ya langsung ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh dokter Erna. Halo kakak, selamat bergabung, selamat pagi. Selamat pagi kakak semua. Sama kayak aku banget kak keluhannya. Kanenden ya. Jantung berdebar, BB turun drastis, sakit kepala, pusing musim banyak berlalu.
Boleh ya semuanya, nanti kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Nanti akan dibahas langsung oleh Dokter Erna ya. Aku sebelum endos nggak tahu kalau ini bukan hanya asam, ternyata gastritis kronis, ada H. pylori bakteri. Oke. Halo Kak Udiski, selamat bergabung. Oke, Kak Nenden. Kak Nenden mungkin itu endosnya kapan, endoskopinya kapan ya? Ketahuannya sejak kapan untuk ada H. pylori bakterinya ini? Tanggal 28 Mei, Kak. Aku masih minum antibiotiknya. Berarti baru-baru ini ketahuannya ya. Oke, Kak Nenden, boleh nanti kita tampung dulu ya untuk keluhannya. Jadi nanti kita akan bahas bersama dengan Dokter Erna. Belum habis ke antibiotiknya. Oke, kalau dari resep dokternya antibiotiknya itu kira-kira habisnya berapa lama ya, Kak? Sebulan kah atau sampai berapa hari gitu penggunaannya? Halo Kak Amranjo, selamat bergabung. Karena minum antibiotiknya tanggal 9 cuma buat 2 minggu. Oke. Berarti 28 Mei, 9 mulai minum antibiotik. Oh, baru semingguan berarti ya Kak Nenden ya? Minum dari tanggal 9, 16, berarti kira-kira sampai tanggal 23 ya? Oke, baik Kak Nenden, nanti kita tampung dulu. Sambil menunggu Dokter Erna, nanti biar lebih jelasnya lagi gitu ya. Halo Kak Budiman, selamat bergabung Kak Budiman. Iya Bu. Iya betul Kak, sampai kontrol lagi mungkin sambil dicek lagi apa lagi. Oke baik. Halo Bang Prasetyo, sesenjaan selamat bergabung. Oke kakak semua ya, boleh stay dulu nih, ibu dokternya udah siap dan sebentar lagi akan masuk ke ruang live kita. Jadi boleh ya, nanti akan kita bahas tuh tadi dari mulai ke akun belanja hingga ke Nenden ya. Boleh untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan terkait asam lambung, terkait dengan sensasi jantung berdebar, boleh langsung diketikkan di kolom komentar, atau teman-teman punya pertanyaan terkait penyakit lain juga boleh ya. Boleh, ini kita akan kedatangan Ibu Dokter Erna. Saat ini ya, selamat datang Ibu Erna, Dokter Erna. Oke, boleh.
Halo, sekeras kan? Ya, udah. Oke, yuk. Oke, selamat datang Ibu Dr. Erna di live kita kali ini di episode kelima dengan tema asam lambung dan juga sensasi jantung berdebar. Mungkin teman-teman ada sedikit kebingungan gitu untuk sensasi jantung berdebar ini, apakah termasuk jantung kah atau asam lambung gitu. Nanti kita akan bahas di sini ya gitu. Oke. Kita ngomongin asam lambung dulu ya, teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang baru, mungkin kalau ada yang sering mungkin udah bosen ya, udah paham konsepnya ya. Konsep asam lambung. Mungkin kita ngomongin asam lambung dulu. Hari ini teman kita yang hadir berapa orang, Mas Ferdi? Tadi beberapa ada yang udah hadir, cuma ada yang keluar dulu. Oh gitu. Sekarang yang stay berapa ya? Yang stay ada 4 orang, ada Kak Nenden Fitria. Oh, anggota grup ya? Iya, anggota grup. Oke. Kita ngomong-ngomong asam lambung dulu teman-teman. Jadi asam lambung itu adalah bahasa awam biar teman-teman semua mudah memahami. Tapi sesungguhnya asam lambung itu sendiri adalah satu enzim. Ingat ya, dia suatu enzim yang pH-nya sangat asam, pH-nya 2. Dan manfaatnya itu apa? Manfaatnya jelas. Dengan pH 2, pH yang sangat asam, maka dia akan membunuh kuman sebagai antiseptik. Itu pertama. Yang kedua, dia akan mengaktifasi atau merangsang timbulnya gerakan lambung atau peristaltik lambung. Begitu asam lambung keluar, dia akan rangsang gerakan lambung. Ketiga, dia juga akan merangsang mengaktifasi enzim lain seperti enzim lipase untuk memetabolisme lemak, enzim apalagi pepsin atau peptidase untuk mengolah protein dan enzim lain. Dia juga akan merangsang keluarnya hormon pencernaan. Teman-teman merasa lapar, merasa kenyang, itu sebetulnya kerja hormon. Dan banyak lagi di situ ya. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, perlu diketahui asam lambung ini sangat asam. Sangat mengiritasi. Makanya ketika kena tangan kita, mungkin tangan kita juga akan ikut lecet dan terasa panas. Merah ini. Ya. Contohnya asam tuh apa ya? Asam dapur tuh apa namanya? Cuka, asam sulfat itu ya. Cuka. Teman-teman bisa bayangkan kan tangan terkena cuka kayak apa asamnya. Nah, kurang lebih seperti itu asam lambung kita dengan pH 2. Mas non sewu. Asamnya bisa diturunin. Nggak bisa pakai itu. Naik ke sini. Di bawahin. Nah, teman-teman bisik-bisik dengar nggak? Ini soalnya rahasia. Teman-teman nggak boleh dengar. Nggak dengar kan? Oke, kembali. Jadi itu manfaat asam lambung yang diciptakan Allah untuk kita. Kapan dia keluar? Dia akan keluar jika kita habis makan. Ketika habis makan, dia akan keluar. Nah, oleh karena itu mengapa orang berpuasa itu nyaman? Karena ketika berpuasa tidak ada makanan. Ke bawah lagi, Mas. Ya, enak. Nah, karena ketika kita makan, maka kosong ya, nggak ada makan masuk, maka asam lambung nggak keluar. Dan di tubuh kita terasa nyaman jadinya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, manfaatnya tadi sudah ada. Kapan dia keluar sudah ada. Terus mengapa orang penderita pencernaan kenapa menjadi sakit dengan asam lambung yang sebenarnya sangat bermanfaat ini? Pertama, dia keluarnya tidak terkendali, Mas. Jadi lebih banyak. Ya, lebih banyak atau bahkan mungkin kurang. Dia tidak ada aturan mainnya. Gen yang mengatur pun tidak bisa mengatur dia. Karena apa? Kesalahan gaya hidup kita. Sehingga dia tidak beraturan. Kita makan tidak pakai jam biologis. Suka-suka kita. Terlalu memforsir. Makan juga terlalu banyak sehingga asam lambung bekerja sangat keras. Akhirnya overload. Overload yang berulang kali akhirnya dia bekerja semau gue. Tidak ada jam biologisnya. Itu yang pertama. Jadi dia kelebihan asam lambung. Kedua, semua penderita asam lambung itu terjadi penipisan saluran cerna. Penipisan saluran cerna maka akan semakin sensitif dengan segala hal yang rasanya asam. Ditambah dengan obat-obatan, asam lambung salah satu efeknya adalah menipiskan saluran cerna. Dan itu pernah saya teliti nih teman-teman waktu saya S2, saya meneliti tikus yang dibikin terkena sakit gastritis, asam lambung. Terus kemudian kita cek lapisan dindingnya memang menipis dibandingkan yang tidak tikus sehat. Nah, itu juga yang terjadi pada kita.
penipisan mukosa lambung terjadi pada mereka yang menderita asam lambung sehingga mudah sensitif, mudah perih, mudah sakit ketika ada makanan yang bersifat asam. Ketiga, karena tipis maka mudah mengiritasi, mudah meradang, mudah mengiritasi. Iritasi dibiarkan bisa terjadi luka. Nah, teman-teman bisa bayangkan kan kalau mulut kita kadang-kadang terjadi sariawan, ya. Nah, itu perihnya kayak apa, sakitnya kayak apa, mau ngomong aja susah kan. Nah, itu sariawan terjadi di mukosa mulut. Itu bisa terjadi di mukosa lambung, bisa terjadi juga di mukosa usus halus maupun usus besar. Karena sama susunannya, hanya ketebalannya ya hampir sama, nggak sama persis tapi hampir sama. Terdiri dari mukosa, lapisan lendir dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau sariawan itu terjadi di lambung kita, betapa sakitnya perut kita. Padahal perut kita nggak pernah berhenti untuk makan. Sakit dikasih perasan jeruk nipis, ini dikasih asam lambung coba. Perihnya kayak apa? Sariawan dikasih perasan jeruk nipis. Ini dikasih asam lambung yang pH-nya 2. Jeruk nipis pH-nya nggak asam lambung. Ini pH-nya 2, asam banget, dikasih sakitnya minta ampun. Makanya sakitnya sampai menjalar kemana? Ke punggung, ke belikat, ulu hati sampai terasa kram gitu ya. Itu refleks otot lambung saking sakitnya sampai untuk menghilangkan rasa sakit maka dia akan mencekram. Kemudian sakit sampai ke pinggang, bahkan sakit sampai kemana-mana, sampai puyeng dan seterusnya. Nah, itu semua karena saking sakitnya ya. Terus yang selanjutnya adalah apa yang tadi, jadi mengapa asam lambung itu membuatkan penderitaan yang luar biasa? Yaitu karena menipisnya mukosa asam lambung, kemudian terjadinya sariawan. Sariawan itu lebih dalam daripada iritasi. Iritasi masih lecet dikit atau mungkin hanya memar-memar lah, merah-merah gitu, kayak teman-teman kalau kesiram air panas itu kan cuma merah doang. Lebih parah lagi melepuh. Lebih parah lagi lepuhannya pecah. Nah, itu bayangkan ya pada lambung kita kalau terjadi seperti itu. Sakitnya kayak apa. Nah, belum kalau asam lambungnya nggak bisa diatur. Terlalu banyak keluar gitu kan. Mas, aku sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi nggak apa-apa langsung aja. Maaf ya. Jadi kebayangkan kayak apa susahnya kita, sakitnya. Kemudian kedua adalah ketika asam lambung keluar, karena dia terasa asam dan pH-nya tinggi, maka dia akan merangsang. Ingat kemarin udah aku terangkan ya tentang nervus vagus. Nervus vagus itu nervus refleks, nervus otonom yang nggak bisa diatur. Teman-teman pernah kan waktu membersihkan telinga terus terasa geli-geli gitu, kadang-kadang batuk-batuk gitu kan teman-teman. Nah, oke, kadang-kadang batuk-batuk gitu kan. Kemudian ketika gosok gigi, teman-teman juga batuk-batuk. Nah, itu semua kerja dari nervus vagus. Atau ketika tercekik atau apa ya, yang kita merasa tercekik. Nah, itu semua kerja nervus vagus. Nah, bayangkan asam lambung ini ketika keluar, dia akan merangsang nervus vagus. Nervus vagus adalah saraf dari otak yang paling panjang dari semua jenis saraf. Dia mensarafi telinga, otak jelas belakang ya, telinga, tenggorokan, kerongkongan, kemudian dada, paru-paru, jantung, kemudian lambung otomatis, kemudian pankreas itu sebelah kanan, kemudian ke kandung kemih, kemudian ke rahim. Nah, itu semua disarafi oleh, termasuk ginjal, disarafi oleh nervus vagus. Sehingga ketika asam lambung keluar, dia akan merangsang nervus vagus. Yang pertama kali kita rasakan biasanya arah atas dulu ya. Dadanya terasa panas, terus mengganjal itu karena sebetulnya udah terjadi luka. Luka dia bengkak kan, jadi kayak ada mengganjal. Kemudian rasa tercekik, kemudian telinga terasa bumpet, penuh, berdenging, kepala pusing, sempoyongan. Nah, itu semua adalah kerja nervus vagus. Termasuk nyeri di belikat, nyeri di pinggang, bahkan nyeri di bawah pusar, bukan bawah pusar, di tempat pipis kita, kandung kemih kita, di atas pubis. Nah, itu semua sebetulnya refleks dari nervus vagus atau yang disebut refleks vagus. Oleh karena itu, orang yang menderita asam lambung, efeknya kemana-mana, jantung berdebar. Itu kerja refleks vagus.
jantung berdebar, sempoyongan sampai periksa, jangan-jangan otaknya ada ininya, kemudian paru-parunya sesak nafas. Iya, dia mensarafi paru-paru juga. Dan jangan salah, ketika kembung, maka diafragma naik akan menekan paru-paru, maka pasti otomatis akan susah untuk bernapas karena volumenya berkurang. Nah, jadi itu ya kira-kira teman-teman, dan itu semua pasti akan terjadi pada teman-teman kita yang menderita asam lambung. Mereka paniknya luar biasa, terus berpikiran yang enggak-enggak, pasti sakit paru-paru, sakit jantung, dan lain-lain. Padahal fakta enggak. Tapi apakah tidak perlu untuk diperiksa? Perlu dong, untuk memastikan tidak ada penyakit penyerta. Terutama penyakit jantung, cek aja EKG. Kemudian cek dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Jadi tapi 90% dari pasien saya memang murni asam lambung. Penyakit penyerta paling hanya kolesterol, hipertensi, diabetes itu pun kadang-kadang nggak tinggi-tinggi amat, tapi ya ada yang tinggi juga. Ada juga yang tinggi. Nah itu sebetulnya ya alhamdulillah bisa turut membaik. Beberapa teman-teman yang haidnya tidak lancar pun ternyata bisa membaik, ikut membaik juga. Bahkan yang tidak bisa hamil, bisa hamil. Sudah ada 6 peserta dari grup kita yang bisa hamil setelah ikut program kita. Jadi teman-teman udah paham ya apa yang terjadi pada tubuh kalian ketika kalian menderita asam lambung. Sebegitu hebohnya, sebegitu menyiksanya, apalagi kalau sudah terserang kecemasan. Kecemasan penderita asam lambung berbeda sama orang yang terkena TBC. Lagi-lagi masalah nervus vagus, karena masalah nervus vagus. TBC sakit kronis yang menyiksa juga, kanker juga, tapi kecemasannya coba lihat. Nggak secemas orang penderita asam ya. Asam itu cemasnya tuh sampai takut keluar rumah, takut ketemu orang, takut melihat lalu lalang, dia tambah bingung. Kemudian dia takut mati pasti, itu banyak banget yang takut mati. Jadi ketakutan yang luar biasa itu sampai bahkan bikin surat wasiat. Itu memang hanya ada pada penyakit yang menyerang asam lambung. Penyakit kronis banyak sebetulnya. Diabetes kronis juga ada yang sampai luka bolong, yang mestinya harus diamputasi, kita pernah menangani. Enggak separah ini. Stresnya enggak separah ini. Autoimun tanpa disertai asam lambung juga enggak terlalu stres. Penyakit ginjal yang harus cuci darah berulang kali juga enggak terlalu stres. Tapi memang hanya pada asam lambung, halusinasinya luar biasa. Dan itu karena pengaruh tadi nervus vagus, dan saya curiga ada peran COVID di situ. Gitu. Mudah-mudahan COVID nggak tersinggung ya, tapi saya curiga di situ. Ada pengaruh ya. Ada pengaruhnya partikel. Bagaimanapun walaupun kumannya nggak ada, dia ada partikel DNA yang fraksi namanya, fraksi partikel DNA yang masih mempengaruhi jaringan sekitarnya yang di mana dia berada. Itulah kehebatan si virus COVID ini. Tapi jangan dibilangin ya. Ini hanya asumsi, saya curiga. Karena apa? Banyak peserta dari teman-teman kita setelah kita cek ternyata mereka memang mempunyai riwayat penyakit COVID. Di sini siapa yang hadir nih? Mudah-mudahan teman-teman di grup banyak yang hadir ya. Oke, ada Kak Nenden, Kak Lucia, Kak Zalfa. Ada berapa? Ada 9 orang nih. 9. Mudah-mudahan teman-teman 9 ini jadi lebih paham ya tentang asam lambung sehingga bisa mengendalikan diri terutama dengan kecemasannya. Ingat teman-teman tips 1-7, nomor 1 tadi apa? Minum jamu dengan benar. Loh, kenapa jamu itu penting? Oh iya dong, jamu itu penting banget teman-teman. Ini mengandung fitokimia yang berlipat-lipat kali daripada sayuran. Dia serupa sayuran sebetulnya. Mirip. Fitokimia juga ada di sayuran, tapi jumlahnya lebih banyak pada herbal. Sehingga rasanya menjadi lebih tajam, lebih pahit, lebih sepet, lebih gak enaknya ya. Nah, memang Allah ciptakan rempah-rempah atau herbal ini memang untuk bumbu masak, sehingga pemakaiannya sedikit saja. Kedua, untuk obat. Ya, jadi kalau kita makan, kencur sebanyak kita makan daun bayam, ya kita mabuk lah. Iya. Meracuni enggak, mematikan enggak. Toleransinya sangat luas. Jadi tidak toksik. Herbal itu tidak toksik. Sedikit banget yang toksik. Itu pun kita akan tahu kalau toksik itu seperti biji apa yang toksik ya. Dan itu jarang kita makan. Nanti saya kasih tahu ya kalau udah ingat. Kebanyakan tidak toksik. Kalaupun kebanyakan ya hanya mabuk, rasa nggak nyaman tapi nggak mematikan. Ya. Jadi itulah herbal. Herbal itu harus kita manfaatkan karena fitokimianya banyak, maka kinerjanya juga cepat. Kalau kalian sakit, jangan mengandalkan makanan atau jangan mengendalikan cemas saja. Tidak, semuanya harus bekerja. Herbal bekerja, kecemasan bekerja, makanan sehat diet 211 bekerja, berpantang bekerja,
dan lain-lain seperti olahraga ringan, yoga, meditasi, kemudian termasuk vitamin, minum jus, minum suplemen yang sesuai, itu semua diperlukan. Tapi yang utama adalah herbal, atasi kecemasan, pola makan sehat, dan pantangan. Itu udah murah meriah banget. Ini sangat sedikit banget modalnya. Jadi kalian harus 4 ini paling nggak harus terpenuhi dulu sebelum ke berikutnya. Banyak cara untuk membuat kita lebih sehat. Ada terapi hiperbarik. Tapi supaya efektif, ini untuk yang sakit ya teman-teman. Saya ngomongin untuk orang sakit, bukan orang yang menjaga kesehatan. Tapi orang yang sakit untuk sembuh. Membangun sel rusak menjadi sel baru. Ingat, orang sakit itu membangun sel rusak menjadi sel baru yang sehat. Itu ada banyak cara untuk mencapai ke arah situ. Seperti 4 yang tadi saya katakan. Tapi kalau kalian masih banyak budgetnya, boleh mencoba terapi hiperbarik. Tapi saran saya setiap hari datang. Dan sekali datang antara 100 sampai 150. Itu efektif. Kemudian ada akupunktur. Nah, di tempat kami ada akupunktur. Semoga nanti klinik kita juga punya terapi hiperbarik. Dan itu sudah diakui oleh kedokteran. Akupunktur juga sudah diakui oleh kedokteran. Yang ketiga, apa ya mas? Pijat. Terus kemudian, hipnoterapi, pijat. Apalagi terapi-terapi plus-plus. Bekam. Fasdu. Nah, itu semua bisa untuk mengobati kalian, meregenerasi sel rusak menjadi sel baru. Banyak banget terapi alternatif, silahkan lakukan. Tapi yang murah meriah dan wajib itu adalah 4. Herbal pun bisa cari di ladang sendiri kalau kalian memang sulit untuk menemukan herbal yang rumit-rumit. Nah, kalau ramuan saya jelas pakai herbal yang kalian pun akan susah mencarinya. Makanya kalau oleh kami butuh waktu ya untuk meramunya. Enggak langsung kalian pesan, langsung kita buatkan. Karena memang butuh waktu untuk meramunya. Nah, jadi teman-teman kira-kira seperti itu ya. Cara membuat hidup kita menjadi sehat. Tapi ingat dari sakit loh. Kalau menjaga hidup sehat pasti kalian tahu lah gaya hidup sehat. Nanti kita bahas kalau banyak yang udah sembuh. Sebetulnya di VT itu udah sering banget saya bahas juga. Menjaga hidup sehat itu udah sering banget kita bahas. Oke. Boleh, mungkin apa langsung jawab pertanyaan atau kita bahas dulu? Pertanyaan dulu ya. Boleh. Pembahasannya nanti. Saya belum bahas jantung berdebar. Ada waktu kan 1,5 jam lagi. Iya, betul. Biar kalian paham dulu apa yang terjadi pada orang asam lambung. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan dari Kak Bule Embul. Kak, saya mau tanya, jantung berdebar dan BB turun drastis termasuk ciri asam lambung kah? Terus dia sakit kepala, pusing-pusing, serta badan cepat lelah. Ini anggota grup bukan ya? Belum. Belum ya. Sorry. Keluar. Sendawa, maaf ya teman-teman. Jadi gini, itu salah satu 1001 dari sensasi asam lambung. Nanti kalau Anda masuk ke grup saya, akan saya share tuh apa saja sensasi asam lambung yang diderita oleh kalian. Yang Anda sebutkan itu sensasi asam lambung dengan catatan Anda sudah periksa ke dokter dan diperiksa tidak ada penyakit lain yang menyebabkan gejala-gejala tadi. Berat badan turun terus-menerus tidak hanya untuk asam lambung. Semua penyakit kronis itu menyebabkan berat badan turun. Kamu sakit pusing yang nggak sembuh-sembuh. Itu berat badan turun. Sakit gigi yang nggak sembuh-sembuh. Jelas. Nggak bisa makan. Nggak enak makannya. Nggak enak makan, udah sakit banget. Itu berat badanmu bisa turun. Diare. Berat badanmu bisa turun. Diare yang nggak sembuh-sembuh. TBC, kanker, penyakit gagal ginjal, jantung. Apapun penyakitmu, diabetes, menyebabkan berat badan turun. Kalau nggak ada penyakit lain yang melatar belakangi dan Anda punya sakit asam lambung, berarti asam lambung. Asam lambung menyebabkan pening, sakit kepala, keliengan, sempoyongan, berat badan turun, tidak bisa tidur, cemas, takut mati, takut keluar, dada berdebar, sesak nafas, henti nafas, telinga berdenging, telinga bumpet, nyeri pada lambung, ulu hati, pinggang, punggung, belikat, lengan, terus apalagi ya? Bahkan sampai gigi keropos bisa menjadi efek samping. Rambut rontok bisa juga karena kalian kekurangan zinc dalam penyerapan vitaminnya. Ya lambungnya sakit bagaimana mau menyerap vitamin? Logikanya begitu ya teman-teman. Jadi itu banyak banget yang menjadi gejala sensasi asam lambung. Tapi pastikan EKG-nya dalam keadaan yang normal. Ronsen
juga bersih. Jadi paru-paru kalian normal, jantung kalian normal. Ronsen, kalau masalah hipertensi, tidak haid, itu bisa jadi kalian kekurangan gizi karena awal-awalnya, atau hipotensi darah rendah, hipokalemi, hipomagnesium, kekurangan mineral, itu karena penyerapan kalian yang buruk. Itu mudah untuk diperbaiki, insya Allah mudah diperbaiki. Jadi teman-teman, ketika karena sensasi asam lambung sebetulnya bisa diperbaiki, hanya sabar dan ikuti aturan program saya. Iya. Kalau enggak, apakah selalu 100%? Enggak juga. Enak banget, 100% itu hanya ada di surga dan neraka. Di dunia pasti ada deviasinya, ada kekeliruannya. Tidak 100%, tapi yang berhasil dengan mengikuti tertib 90%. Dan kalian untuk tertib mengikuti program kita harus memahami apa itu asam lambung, apa itu solusinya. Jadi kalian paham dengan yang dilakukan. Jangan sampai menggunakan herbal semena-mena. Sakarepe dhewe tidak sesuai yang dianjurkan. Makan pantangan juga sakarepe dhewe, asal lambung tidak bisa menerima berarti pantangan. Padahal enggak begitu. Ikuti aturan pantangan dulu, anjurannya dulu dengan tertib. Juga dosisnya harus yang benar, pola makan yang benar. Itu banyak banget yang berhasil. Memang butuh kesabaran karena kita dalam rangka Membangun sel sehat baru. Membangun sel sehat baru. Teman-teman dengar nggak Mas Herdi ngomong ya? Karena beliau nggak pakai ini. Pakai dong Mas Pinky itu loh yang apa yang wireless ada kan? Ada. Mungkin biar suara kita jelas ya, sama jelasnya ya. Besok ya. Nanti kita siapkan lagi. Jadi gitu ya teman-teman, jelaskan penjelasan saya ngomongnya terlalu cepet nggak? Saya tuh kalau udah semakin ke belakang ngomongnya pasti tambah cepet. Tapi untungnya suara saya keras ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Karena semakin semangat mungkin. Oh iya. Coba kalau saya terlalu pelan malah apa yang ada di otak nggak segera tersampaikan. Jadi nanti. Oke. Baik. Mungkin itu tadi ya untuk bule embul ya. Nah kemudian ini ada dari Kak Nenden tadi. Kak Nenden juga memiliki keluhan yang sama kayak gitu Bu ya. Nah terus dia sudah sempat endoskopi. Ternyata bukan hanya asam, ternyata ada gastritis kronis dan ada H. pylori bakteri. Dan dia endosnya tanggal 28 Mei. Dan saat ini masih minum antibiotik dari mulai tanggal 9 untuk 2 minggu, berarti untuk seminggu ke depan lagi. Nggak apa-apa, udah jamak di dalam di dalam gangguan saluran cerna itu ada H. pylorinya, kadang-kadang ditemukan jamur. Kemudian juga kadang-kadang ada luka, sehingga kalian mungkin diagnosisnya tukak lambung atau ulcer. Nah, bukan lagi ke gastritis kronis. Itu hal yang akan terjadi dan itu hal yang biasa. Jadi nggak usah takut, apapun namanya selama belum kanker. Selama belum kanker, maka medis dan herbalnya adalah sama. Medis dan herbalnya sama. Cuma semakin gejalanya parah, sudah terbentuk ulcer, luka. Luka itu kan juga seperti luka di tangan. Ada luka yang kecil, ada luka yang dalam. Itu kan juga penyembuhannya butuh waktu yang berbeda kan? Nah, kira-kira di dalam tubuh kita juga begitu. Makanya diatur dengan minum herbal dengan benar. Jangan diganggu dengan pola makan yang keliru, kasihan lambungnya. Kalau kalian kuat puasa, puasa aja, puasa Daud itu jauh lebih baik. Sekarang makan, besok puasa. Sekarang makan, besok puasa. Kalau kuat itu pun di bawah di pantauan saya. Enggak semuanya bisa melalui itu juga. Semuanya harus terpantau. Pada kondisi apa kalian bisa melakukan puasa. Ya, jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, bisa kok membaik. Hanya saya minta kalian sabar. Sabar kan konsisten. Lakukan program minimal 3 bulan. Habis 3-6 toples. 6-9 toples. Paling sedikit 6 toples. Karena memang nggak ada patokan. Kamu harus habis sekian-sekian. Tergantung tubuh kalian masing-masing. Dan biasanya kalau penyakitnya ringan, itu nggak terlalu banyak. Dosisnya juga nggak masalah kok. Ada beberapa teman kita yang benar-benar 1 bulan itu sudah membaik. Atau 2 bulan udah membaik. Ya dia ngomong, saya sudah benar-benar membaik loh dok. Saya bukan berpantang lagi, saya sudah makan dan setelah itu nggak ada reaksinya. Walaupun dia tetap makan teramah sehari sekali. Saran saya jangan stop sama sekali. Tetap maintenance gini. Ada maintenance-nya. Walaupun enggak sebanyak ketika kalian waktu sedang sakit. Seperti luka di tubuh kita, kalau luka waktu dalam sama luka udah tinggal kerak-keraknya beda kan? Pengobatannya, masa setiap hari tetap kalian harus tempeli betadine? Kan enggak juga kan?
Orang udah kering kan. Nah, tinggal nunggu ngelompok Paling sekali tempelin betadine habis mandi, setelah itu enggak. Tapi coba kalau pas luka kalian lagi segar-segarnya gitu, pasti kan kalian rajin banget ya. Kena air dikit, wah infeksi lagi nanti, tempelin betadine lagi, kan gitu. Nah, ya seperti itulah kira-kira di tubuh kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ayo kita bersama-sama, sehat bersama, belajar bersama. Ingat, di dalam grup kalian harus belajar. Bukan nggak tahu nanya, nggak bisa seperti itu. Karena semua materi akan saya bagikan di kelas, dan kalian harus belajar untuk itu. Dan di grup adalah untuk saling tukar pikiran, diskusi, dan saya memantau perkembangan kalian. Jadi kalian pun harus ngerti apa yang harus dilakukan. Bukan dalam keadaan yang masih kosong, nggak ngerti apa-apa. Dosis nggak ngerti, pantangan nggak ngerti. Aduh, cara bikin pun nggak ngerti. Bagaimana kalian mau sembuh? Ingatlah, ini sangat individual. Ini sangat individual, tetapi saya akan memberikan guideline-nya untuk menjadi acuan kalian. Gitu. Oke, ini ada Kak Lucia. Selamat pagi Dokter Ena, salam sehat. Halo Kak Lucy. Ini Bu Wisnu ya? Bu Wisnu. Dari Kak Zalfa juga, assalamualaikum, hadir dokter. Alhamdulillah. Kak siapa? Zalfa. Kak Zalfa. Oh iya, Kak Zalfa itu grup berapa? 3 ya kalau nggak salah. Grup 3 ya. Halo. Terus ada Kak Mia juga, assalamualaikum. Kak Mia, nggak ngantor nih, ini pasti nyambi nih, kerja sambil nyambi nih, bosnya mudah-mudahan nggak ngerti. Terus, siapa lagi? Oke. Ayo dong saling cerita di grup. Yuk, saling cerita di grup. Ada Kak Siti Helnawati juga. Kak Siti itu kan grup 1 kayaknya. Halo, mana ya grup 7, grup 8? Sorry. Grup 7, grup 8 kok nggak ada ya? Ayo dong kita ngobrol saling tukar pikiran di sini. Karena kalau saya ngomong di depan kamera, ngomong langsung malah banyak loh. Nah itu mengapa ketika di kelas saya nggak saya ketik. Saya ngomong kan lewat voice note. Karena dengan bicara akan lebih banyak yang bisa tersampaikan daripada saya harus ngetik lama ketual-ketuil. Cuma keburukannya adalah nggak bisa kalian search. Nggak bisa dicari. Oleh karena itu ketika saya di grup saya lebih suka ketik supaya kapanpun kalian bisa cek ulang. Tinggal cari kata kuncinya, maka bisa dicek ulang. Oke, mungkin ada pertanyaan nih dari Kak Lucia. Saya juga parah lambung dan GERD-nya juga kena COVID, tok 5 bulan kemudian DBD minum anti nyeri. Itu Kak Lucia. Tadi kita ngomongin COVID. Oh iya Kak Lucy, mengapa sampai ada pendarahannya? Jadi teman-teman Kak Lucy ini sudah terjadi pendarahan di kerongkongan. Jadi bukan hanya GERD biasa, sudah sampai terjadi pendarahan. Lecetnya itu lukanya udah dalam. Ingat ya, lapisan kulit itu kan letak pembuluh darah udah lapisan dalam. Ada susunannya. Jadi kalau sampai terjadi pendarahan berarti itu udah kena dalam. Dan itu yang terjadi pada Kak Lucy. Bahkan Pak Lucy pun sampai bergerak aja bisa berdarah ya. Melakukan aktivitas pun bisa terjadi pendarahan. Tangan yang bergerak, yang berdarah kerongkongannya. Itu subhanallah. Tapi insya Allah bisa sembuh. Bisa sembuh. Bahkan yang kanker saja, alhamdulillah banget. Itu ramuannya belum saya bikin, masih dengan Teramak dulu, dengan 3 sekawan. Itu aja sudah melunak. Rasa kankernya itu sudah nggak begitu gagetel, terus sudah melunak, benjolannya. Itu sudah ada perkembangan. Itu sudah bersyukur banget saya. Itu ramuannya belum jadi karena memang saya butuh bahan-bahan tertentu untuk meramu untuk ramuannya itu. Jadi semangat ya teman-teman, bisa kok. Kalian semangat, pokoknya semangat, berdoa. Dan ingat, saya hanya minta waktu nahan kalian 3 bulan tersiksa. Kalau kalian nggak menikmati, kalau menikmati juga nggak tersiksa sih. Saya biasa makan nggak enak juga udah biasa. Kalian 3 bulan nahan diri, tapi ingat, mindset kalian harus di-setel bahwa ini untuk seumur hidup kalian. Hanya 3 bulan untuk seumur hidup. Lebih enak mana coba? Daripada kalian nyolong, tapi nggak tuntas, kambuh lagi. Apalagi rumah sakit lagi. Rumah sakit tetap kalian butuhkan dalam kondisi darurat. Tapi regenerasi sel hanya bisa dilakukan oleh bahan-bahan alami. Makanan sehat, herbal, HPOT, terapi hiperbarik, akupunktur, bekam, fasdu, dan lain-lain semuanya adalah untuk meregenerasi sel. Oke, ini ada Kamia, dok pesanan saya belum sampai, udah 4 hari pesan Teramah dan madu. Udah sampai? Belum sampai. Wah, ini timnya Mas Herdi nih yang nge-packing. Mas Herdi masih ingat nggak? Iya, udah dikirimin. Mungkin nanti, oke, untuk Kamia ya, nanti kita follow up lagi ke jasa pengirimannya. Jadi kadang-kadang yang bermasalah itu jasa pengiriman. Dari kita kadang-kadang on time, mereka pick up-nya terlambat. Sudah pick up tetap ngendon di gudang mereka.
Nah itu kadang-kadang mereka mempunyai kesemrawutan di internalnya mereka sendiri. Kami juga sempat kan ada masalah di internal ya. Iya, agak lama. Agak lama karena kekurangan tim. Mohon dimaklumi ya. Karena memang kita tuh masih UMKM, jadi nggak bisa terima karyawan yang banyak banget yang ini nggak ada digantikan yang lain, nggak ada digantikan yang lain. Belum bisa seperti itu. Tapi insya Allah kami akan terus memperbaiki agar teman-teman semua menjadi sehat bersama kita. Sehat dan belajar ya, sehat dan belajar bersama. Slogan kita itu. Oke, mungkin untuk kalian nanti akan kita collab lagi ke jasa pengirimannya. Karena sudah mulai dari bulan ini juga kita untuk packing udah mulai tiap hari gitu ya kami ya. Jadi karena lamanya mungkin di jasa pengirimannya. Oke, terus mungkin yang dari Kak Zalfa, dokter ketika asam lambung sudah membaik dinyatakan sembuh, apa ada kemungkinan kambuh lagi? Sembuh itu ada 2 cara, ada 2 tips. Satu yaitu adalah cemas tidak mempengaruhi sensasi. Kedua, makan pantangan tidak mempengaruhi sensasi. Udah, kalau terbebas dari sensasi karena kecemasan dan pantangan itu bisa dikatakan sembuh. Dan bertahan dulu selama minimal 3 bulan. Kalau survivor untuk penyakit kanker 5 tahun. Selama 5 tahun tidak ada kekambuhan, maka bisa dikatakan dia sembuh. Fakta ketika imun kalian drop, ya bisa kambuh lagi. Banyak kan yang dulu waktu muda dia terkena kanker, sudah sehat, di usia tua terkena lagi. Itu karena tidak ada imun yang menjaga. Jadi apakah menjamin? Ya enggak juga. Karena penyakit, bisa jadi itu menjadi penyakit baru lagi kan. Karena sebetulnya lambung kalian udah mulus kembali, normal kembali. Imun kalian rendah, ketika pola makan kalian keliru, tidak kalian jaga, gaya hidup kalian salah, ya terkena lagi. Ingat ya teman-teman, gangguan saluran pencernaan itu termasuk infeksi. Contohnya adalah tipes. Tipes itu infeksinya karena bakteri Salmonella, bukan H. pylori. Kalau H. pylori, dia ada di mana? Di lambung dan usus 12 jari. Kalau Salmonella, dia itu menyerang usus besar rata-rata. Bisa ke usus kecil juga. Mereka punya sifat yang sedikit berbeda. Tapi sebetulnya efek yang ditimbulkan juga mirip-mirip. Cuma biasanya kalau Salmonella itu ada demamnya. Kalau H. pylori enggak kan? Enggak ada demamnya. Nah, itu semua menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi bakterinya berbeda. Maka cara penanganannya juga sama. Diberikanlah nanti herbal yang mengandung antibiotik yang kuat. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Nenden tadi ya untuk dok, kalau H. pylori itu bakteri buruk tapi bisa hilang nggak dok untuk H. pylori? H. pylori itu bisa hilang tapi nggak boleh hilang. Jadi sebetulnya teman-teman di lambung kita itu selalu ada bakteri jahat, bakteri baik, bakteri netral. Netral ini bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat, tergantung jumlah yang baik atau yang jahat banyakan mana. Kalau banyakan jahat dia akan jadi jahat, kalau banyakan baik dia akan jadi baik. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga bakteri jahat ini nggak musnah. Nggak kebanyakan, jangan kebanyakan. Masih ambang batas gitu. Nah, siapa yang mengendalikan bakteri jahat ini adalah probiotik. Oleh karena itu saya selalu gembar-gembor. 3 sekawan. Jangan hanya terama saja. 3 sekawan, ada probiotiknya. Oleh karena itu kalian kalau mendengarkan saya jadi lebih paham. Mengapa saya teriak-teriak 3 sekawan, bukan terama. Jadi kalau kalian sakit, pakailah 3 sekawan. Bahkan saya yang sudah sehat aja, setiap hari saya pakai probiotik. Dan kalau sehat, bisa aja kalian tidak menggunakan madu imun. Tapi ingat, berbeda loh teman-teman, madu imun dengan yang lain. Itu sudah banyak banget teman-teman kita yang mencoba. Yang dari Hong Kong juga udah mencoba. Beliau karena jauh menggunakan probiotik yang beli di apotek. Hasilnya 0, 0. Tapi ketika dia mendatangkan probiotik dari Indonesia, madu imun, hasilnya signifikan, hasil perkembangannya. Termasuk cacing kita. Alhamdulillah Pak Irwan dari grup 3 yang tadinya banyak keluhan punggung sakit ya, udah sembuh, tapi begitu untuk kerja punggungnya kumat lagi, sakit lagi. Punggungnya, jadi beliau sakitnya di bagian punggung. Tapi setelah minum cacing, hasilnya luar biasa. Sudah sehat dan melanggar lagi makan gorengan, sakit lagi. Biasanya gitu, kalian tuh kalau udah merasa enak, itu langsung melanggar. Padahal enak itu tuh belum sembuh. Sembuh itu ketika luka itu sudah tertutup rapat. Bayangkan, kita ada luka di tangan,
Masih kan kalau udah mau kering kan udah enakan ya. Hmm. Sudah enakan kan kalau udah kering kan. Tapi kan kita tunggu sampai lukanya mengelupas kan. Bahkan dikelupas saja nggak boleh. Biar dia ngelupas sendiri kan. Ya, copot sendiri gitu. Copot sendiri kan. Nah bayangkan, nah, itu nunggu waktu berapa lama? 3 bulan. Mengapa 3 bulan? Ya di dalam lambung bukan di luar. Di dalam lambung itu kegesek-gesek terus, kepake terus, kena air, kena makanan. Jadi dia masa tumbuhnya akan lebih lama. Belum tugasnya juga menebalkan mukosa. Mukosa tipis ditebalkan kembali. Butuh waktu lama dong. Seperti kita rontok rambut terus menumbuhkan rontok tumbuh lagi, butuh waktu lama enggak? Butuh waktu lama kan? Enggak bisa ngobatin sekarang besok tumbuh rambutnya udah jeringis-jeringis keluar. Kan enggak mungkin begitu. Jadi gitulah kira-kira teman-teman. Oke, kemudian Kak, saya mau nanya kalau jantung berdebar nih. itu tadi udah. Oh, udah ya. Oke, terus ini dari Kak Lucia, amin dok, yakin sembuh. Terama bisa untuk anak ya dok, karena anak saya dan keponakan alergian supaya daya tahan tubuhnya membaik. Betul. Bahkan nggak apa-apa loh diberikan Terama. Saya juga merasa subhanallah Terama itu ternyata baik hati banget. Aku terima kasih banget sama Terama ya. Dia itu ternyata sangat meringankan penyakit-penyakit lain juga. Saya sendiri minum jamu, saya tambahin Terama. Dan apalagi ya yang kanker, yang penderita kanker tidak ada gangguan asam lambung, diberikan Terama sangat-sangat membantu, gatal-gatalnya nggak ada, bengkaknya sudah mulai lunak. Itu belum pakai ramuan kanker. Masih menggunakan Terama saja, 3 sekawan tepatnya ya. Tapi itu sudah sangat membantu. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Terama. Dan silakan teman-teman mau kasih ke anak-anak juga boleh, karena rasanya juga nggak begitu pahit kan. Jadi bisa untuk banyak orang. Dan kalau kalian ingin bikin resep yang enak, coba tambah irisan parutan kulit jeruk. Kulit buah jeruk keprok. Jeruk apa yang buat sambal itu mas? Jeruk nipis. Jeruk itu nggak wangi. Jeruk lemon. Ya. Jeruk yang kecil-kecil itu apa namanya? Yang limau. Atau sunkis. Sunkis kan tebel ya kulitnya. Kalian parut atau kalian iris tipis-tipis, masukkan ke dalamnya, itu juga akan membuat aroma jadi lebih enak. Kalian boleh coba pakai itu. Itu buat aroma lebih enak. Selain itu apa ya? Selain itu apa ya mas? Yang pernah Anda coba? Apa ya? Jeruk. Selain jeruk tuh apa ya? Boleh tambahkan serai. Kalian boleh tambahkan serai. Itu juga akan membuat lebih wangi ya. Oke teman-teman, Bapak anak-anak seminggu sekali kalau dia sehat atau setiap hari dikasih, tapi yang ringan-ringan saja, nggak masalah. Jadi mudah-mudahan itu membuat satu keluarga menjadi sehat semua. Dan madu imun itu ada probiotiknya, itu akan dibutuhkan untuk segala umur. Ingat di dalam usus kita ada 3 bakteri, baik, jahat, netral. Sayangnya yang baik ini tidak tahan lama hidupnya. Di mana-mana begitu ya, orang baik itu mudah tumbang ya. Di mana-mana kayaknya hukum alam deh. Dia juga begitu, dia mudah tumbang. Oleh karena itu sering kita suplai. Madu imun, Yakult, apalagi ya? Madu imun, Yakult, yogurt, itu bisa. Dan kalau bisa pilihlah yang plain, yang tidak ada rasa manis-manisnya, itu jauh lebih sehat. Yakult, pilihlah yang plain, mudah-mudahan udah dibuat sekarang ya, karena yang dulu-dulu banyak mengandung sukrosanya, ada gulanya. Ingat, kelebihan gula tidak bagus di tubuh kita. Dan dia adalah makanan bakteri jahat. Itu suka sama gula. Jadi, hindari yang ada gula-gulanya, yang plain termasuk yogurt, pilihlah yang plain, kalau perlu nggak ada rasanya. Kalian beri rasa sendiri dengan perasan jeruk nipis atau lemon, atau tadi teman-teman parutan kulitnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi mas? Oke, mungkin dari Kak Sina. Dok, saya langgar pantangan nyeri lagi lambungnya. Saya kentalin Teramahnya atau dosis yang biasa? Melanggar pantangan, ditambah dosisnya, tingkatkan. Kak, memang jangan melanggar dulu. Kalau belum 3 bulan, itu pasti melanggar langsung jatuh lagi. Orang baru kayak luka hanya terjadi keropeng, masih kering, belum timbul jaringan baru, belum lupa sudah untuk bekerja lagi. Tentu lukanya nggak sembuh-sembuh kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan pantangan dulu ya, Kak. Tunggu 3 bulan, sabar saja. Nah, nanti setelah itu boleh icip-icip. Kalau misalnya belum sembuh ya jangan.
Bahkan kita punya temen loh yang sampai menghabiskan 27 toples. Tapi beliau teramah saja karena mungkin tidak ada biaya ya. Tidak ada biaya jadi untuk teramah. Tapi hasilnya luar biasa karena saking takutnya, karena beliau sangat ingat waktu beliau sakit, waktu ingat ketika beliau bandel itu sehat sedikit terus melanggar pantangan. Beliau seorang bapak-bapak mencari nafkah sehingga sekarang pun dia kapok. Sudah bulan ke-9 sama sekali tidak melanggar pantangan. Karena kapok gara-gara dulu mau enaknya sendiri, enakan, melanggar pantangan, jatuh lagi. Dan beliau nggak mengulang itu dan sudah habis 27 toples. Tetapi itu jauh lebih baik. Karena ada kisah teman kita yang menghabiskan 20 botol herbal dan 17 box titik. Kalian tahu kan? N.TR. Isinya tepung irut bagus sih. Tepung irut bagus, kalian boleh konsumsi, tapi jangan yang instan. Yang masih murni, yang harus rebus. Nah, beliau sudah menghabiskan 17 box dan 20 botol tadi, tapi tidak ada perbaikan, bahkan sampai pasrah. Syukurlah Teramah 27 dengan harga yang cukup murah, terjangkau kan? Ya hitung aja sendiri berapa murah kan? 27 toples, tapi toples tanpa 3 sekawan, tapi udah cukup membantu kesehatan beliau. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan banyak teman-teman kita yang terbantu dengan Teramah ya. Dengan harganya yang terjangkau, murah meriah dan cukup signifikan untuk membantu kesembuhan kalian. Tapi ingat, harus dibantu dengan pola makan sehat. Diet 2-1-1. Oke, ini tadi Kak Zalfa adalah namanya Bu Fitri. Zalfa nama anaknya. Bu Fitri. Oh iya, Bu Fitri. Grup berapa ya Bu Fitri? Dari grup berapa? Ini Kak, aku sebelum endorse udah sampai mana? Dibaca aja keras-keras. Belum apa? Ini ada, ini udah belum? Ini udah. Sampai sini. Udah dibaca semua ya? Nah, dari sampai sini. Ini udah. Ini udah. Daya tahan tubuh hanya baik. Anaknya tadi. Oh, supaya daya tahan tubuh baik ya. Ini udah. Baca lagi. Oke. Ayo. Oke, next ada dari Kak Anugrah. Dok, Teramahnya lama datang, jadi saya termakan pantangan. Apa mau diminum? Atau Dok, Teramahnya lama datang, jadi termakan pantangan. Apa mau diminum? mungkin Makan pantangan gitu ya? Iya. Bapak udah masuk grup nggak? Bapak masuk grup dulu, di situ kan diajari. Ini grup berapa? Namanya siapa? Kak Anugrah namanya. Pak, di grup kan sudah ada, Pak. Saya nggak akan mengulang-ulang yang di grup ada, jadi membantu saya mendingan menjelaskan yang Bapak Ibu belum tahu ya. Kalau bisa baca tinggal baca aja kan. Di grup kan sudah ada, jadi nggak perlu saya ulang kembali. Pantangan ada daftar pantangan. Coba dihafal. Kalau Bapak belum Teramahnya belum datang, Bapak bisa mencoba kayak kunyit ditambah dengan Teramah, temulawak. Ditambah temulawak, bisa ditambah dengan kayu manis. Coba direbus bareng-bareng, sementara pakai itu dulu. Sambil menunggu Teramah, tepatnya 3 sekawan Pak. Saran saya jangan hanya Teramah, 3 sekawan. Kalau udah membaik boleh, nggak usah 3 sekawan, nggak apa-apa, Teramahnya lanjut. Tapi saran saya 3 sekawan biar cepat melesatnya. Tentu harus dibantu dengan diet 211. Di bawahnya Mas. Oke, ini ada dari kami ya. Ya dok, saya rambutnya rontok sekali. Ini tapi setelah minum 3 sekawan berkurang rontoknya. Wah keren, Kak Mia coba dibantu dengan minum zinc ya, zinc. Makanya kan sebetulnya di link saya kan ada ACE zinc selenium. Coba deh, klik link yang ada itunya, vitamin itu diklik aja. Itu akan sangat membantu. Saya berikan vitamin itu bertahap. Dari awal mula sakit pakai Saya nggak ngomong-ngomong maksudnya apa, biar teman-teman tuh baca cat saya. Kan kita janji mau belajar bersama. Makanya saya nggak mau ngomong baca ya. Dan yang belum masuk grup biar masuk grup saya. Caranya gimana? Caranya harus beli Teramah dulu 3 sekawan sekalian biar sehat. Jadi saya selalu memberikan vitamin, selalu saran saya. Itu makanya kalau kakak-kakak teman-teman ikuti ya. Itu kan linknya banyak banget. Itu sebenarnya urutan loh, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, paling banyak.
Paling banyak itu nanti bisa kakak gunakan setelah kondisinya udah lebih baik. Pasti saya menggunakan prioritas dulu. Prioritas adalah yang dilanjutkan apa-apa gitu. Ikutin saja itu. Nanti akan menemukan dosis yang terbaik untuk kakak. Jadi enggak serta-merta semua vitamin blue. Enggak bisa orang lambungnya masih sakit. Jangan dibebani dengan berbagai vitamin yang malah dia menjadi sengsara untuk mencernanya. Bagaimanapun vitamin masuk butuh dicerna. Oke, mungkin kakak semua tadi yang itu bisa dicek di grup ya. jadi biar kita sama-sama belajar juga, nggak hanya betul. kita beritahu gitu ya. Pokoknya jangan hanya nanya jawab. Enggak. Saya ingin teman-teman tuh tahu kondisi masing-masing, belajar kondisi masing-masing, dan bisa menerapkan menata tubuh kita sendiri juga. Tapi kalau nggak tahu nanya nanti nggak ketemu clue-nya, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, ini mungkin dari kami juga tadi kan kita membahas sedikit lemon dan jeruk ya. Nah, kami ini nih, apa kita boleh minum lemon? Emang kita boleh minum lemon ya, Dok? Lemon itu kulitnya, Kak. Saya takut kakak nggak cocok. Jangan dulu. Tapi kalau jeruk nipis boleh. Beda loh lemon sama jeruk nipis. Dari riset, jeruk nipis itu lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan lemon. Vitamin C-nya lebih banyak. Dan mengapa pada penderita asam lambung lebih bisa menerima vitamin jeruk nipis itu yang saya belum paham. Belum paham kenapa. Tapi fakta jeruk nipis mudah diterima oleh tubuh daripada lemon. Oleh karena itu pakailah jeruk nipis dulu. Dan itu nggak semua penderita asam lambung cocok. Tes dulu apakah cocok atau enggak. Setelah cocok dengan jeruk nipis, setelah membaik boleh ganti dengan jeruk yang lain. Yang pasti yang saya sarankan adalah kulitnya sebagai pewangi makanan alami. Kulitnya diparut, kulitnya ditaburkan dalam keadaan segar boleh, atau ikut direbus. Tapi kalau ikut direbus takutnya hilang ya baunya. Ya itu namanya senyawa atsirinya terbang dan baunya jadi nggak dapat lagi. Oke. Mungkin dari Kak Lucia tadi buat nanya untuk anaknya. Untuk dosisnya bagaimana, Dok, untuk anak-anak, dan sama seperti dewasa kah diminum sekaligus ampasnya? Kalau ampas jangan, Bu. Kalau saya ibu-ibu pernah lihat teko saya kan? Teko saya kan adalah saringan apa lembutnya tuh? Saringan lembutnya itu kan ada. Jadi yang kesaring itu adalah yang halus. Dan itu bisa saya telan endapannya. Tapi kalau ampas dalam arti benar-benar ampas, itu akan membuat gatal tenggorokan ya. Nah, jadi coba untuk anak-anak dimasukkan ke dalam saringan yang ada teko yang ada saringannya, kemudian anak-anak diminumkan, nggak usah pakai ampasnya, nggak apa-apa, pakai juga nggak apa-apa, terserah. Tapi teman kita ini luar biasa, teman kita tuh ada yang ngunyah, jadi makan ini terama itu dikunyah, nggak direbus, dicemilin dan hasilnya bagus loh. Dia hanya berapa toples, ini saya cemilin setiap saat, cemilan, dan saya sehat loh, Dok. Saya udah bisa makan pantangan ini. Cuma memang ada beberapa teman kita yang nggak aktif di grup, nggak ngomong di grup. Nah, berarti teman-teman, tapi saya nggak nyaranin itu karena saya sendiri nggak bisa ya. Saya nggak tahu kok beliau bisa ya nyemil apa? Tergantung kecocokan. Tergantung kecocokan. Itu juga nggak harus ditiru juga sih. Saya hanya cerita. Tetepan kalau mau coba boleh, tapi kalau saran saya sih tetap direbus saja, ya. Direbus saja dan juga hasilnya jadi lebih steril kan. Oke, harus saya puji syukur paket 4 sekawan sudah datang di saat toples pertama, tinggal buat besok. Alhamdulillah. Teman-teman, saya ingatkan kembali kalau beli 4 sekawan atau 3 sekawan jangan dadaan. Karena pengiriman lama tergantung banget dari tim kita di bagian pergudangan. Tim kita di pergudangan itu waktunya itu gimana ya mau cerita? Susah ya, saya nggak usah cerita, tapi tidak selalu standby. Jadi teman-teman lebih baik di stok aja dulu, jangan sampai kehabisan. Makanya saya selalu ngomong minimal 36 sampai 9 toples. Kalian bisa beli kan, yang belinya paket kan lebih murah tuh, ada yang 3 toples. Atau paket 3 sekawan. Ada juga madu imun yang paket lebih murah ya. Paket 4 botol. 4 botol ya, 4 botol itu jauh lebih murah juga belinya. Nah itu kan bisa untuk stok sekian. Itu akan jauh lebih aman dengan kondisi kita SDM-nya yang ya begitulah.
Dan kurir juga begitu ya. Kita bukan hanya kita sendiri. Kurirnya juga si cepat itu sempat mengalami keguncangan. Nggak tahu sekarang masih nggak. Jadi si cepat itu nggak secepat dulu karena beberapa kurirnya banyak yang resign. Jadi kurir-kurir baru ini. Kurir-kurir baru atau mungkin belum mendapatkan kurir kembali. Jadi itu juga menjadi hambatan pengiriman kita. Oke, mungkin ini dari Kak Lucia nanya dok, cara konsumsi serbuk cacing bagaimana yang baiknya? Serbuk cacing itu 1-3 saset per hari. Ikut direbus bersama teramah teman-teman. Jadi ikut direbus bersama teramah supaya wangi, ditambahkan dengan tadi irisan kulit jeruk. Karena baunya sengak banget tapi khasiatnya bagus. Saya senang banget sudah 2 orang ini yang mengatakan ini. Dibandingkan dengan yang beli di apotik, lebih berasa yang punya Dr. Erna. Dan yang saya suka Pak Irwan yang ada di grup 3 juga. Pak Irwan gimana kabarnya? Udah sehat dok, kemarin saya sakit karena makan gorengan. Saya ketawa. Ya memang kalau udah matang pasti sakit kembali kan. Iya. Karena beliau tadinya ya Allah udah enakan dibuat kerja belum bisa, punggungnya sakit banget. Nah ternyata setelah mencoba bubuk cacing, hasilnya menjadi sangat cepat. Alhamdulillah. Karena kalau sakit banget berarti ada luka loh Kak. Kalau ibu-ibu ada luka itu rasanya jadi sakit banget. Ya seperti luka di tangan, bayangkan ya. Luka di siku gitu kan. Siku kita luka terus untuk bekerja gimana? Susah kan, sakit banget kan. Nah itu juga nggak beda jauh dengan kalau luka itu ada di lambung kita. Nah kira-kira begitu. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Mungkin ini dok ya, kemarin juga ada beberapa pertanyaan untuk serbuk cacing, apakah itu harus direbus bersama teramah atau bisa diseduh langsung atau dimakan langsung gitu? Diseduh langsung boleh, dimakan langsung ya ampun baunya nggak enak, ya boleh aja dimakan langsung. Itu udah kalau kuat mungkin ini. Itu udah kita keringkan, boleh-boleh aja. Tapi saya kok paling senang direbus ya. Direbus dengan teramah gitu. Direbus dengan teramah, jadi baunya kayak bau teramah gitu nantinya. Jadi nggak terlalu bau, terus ditambah dengan parutan kulit jeruk. Oke, baik. Teman-teman boleh beli Sunkist karena kulitnya kan tebal dan baunya wangi banget ya. Nanti dagingnya untuk anaknya, kulitnya untuk ibunya. Oke, selamat bergabung Kak Julvan. Boleh mungkin kakak semua ya yang masih punya pertanyaan terkait asam lambung ataupun sensasi-sensasi seperti jantung berdebar atau mungkin ya penyakit-penyakit lain seperti tadi ada diabetes, kolesterol, hipertensi, iya, gangguan haid, hipertiroid, asam urat pun bisa ya. Asam urat juga bisa membaik loh teman-teman. Makanya saya minta teman-teman itu rajin baca testimoni biar kita semangat dan tahu ilmu yang bisa diambil dari teman kita. Kadang-kadang omongan teman kita itu benar-benar saya sharekan supaya teman-teman bisa mengambil ilmunya juga. Jadi jangan lupakan selalu membaca cat-cat yang saya bagikan. Entah cat yang berisi materi atau cat yang berisi testimoni. Tolong ya teman-teman dibaca. Itu manfaatnya banyak banget. Kalau sudah nggak ada yang nanya tentang asam lambung, kita ngobrolin ini aja mas. Sensasi jantung berdebar. Jantung berdebar. Di sini ada yang pengen tahu nggak tentang jantung berdebar? Waktu kita kurang berapa menit sih? Sebentar ya teman-teman. 10-18. Oh masih 10-18, masih 1 jam lah. Jadi jantung berdebar itu bisa disebabkan karena asam lambung. Asal tidak ada penyakit lain, ventricle fibrilasi, itu gangguan perlistrikan pada jantung. Gangguan perlistrikan pada jantung. Dan itu biasanya terbaca oleh EKG. Ya. Kemudian anemia tadi sudah, hipertiroid. Kemudian penyakit olahraga. Habis olahraga jantung juga berdebar-debar. Kemudian stres, itu juga menyebabkan jantung berdebar-debar. Kemudian apalagi ya? Dehidrasi. Dehidrasi juga menyebabkan jantung berdebar-debar. Pendarahan, jantung juga berdebar-debar. Apalagi ya yang sering anemia, hipertiroid. Jadi seandainya teman-teman ada jantung berdebar, ada asam lambung juga, periksa dulu apakah penyakit tadi yang menyebabkan teman-teman jadi jantung berdebar. Setidaknya dengan EKG. Kalau dengan EKG akan ketahuan apakah jantungnya normal atau tidak. Itu paling murah meriah dan paling gampang. Bahkan di puskesmas sudah ada. Lakukanlah itu.
Nah, kedua, kalau ternyata tidak ada dikatakan oleh dokternya normal, di ronsen juga tidak ada pembengkakan jantung, hipertensi bisa menyebabkan jantung berdebar, maka berarti sensasi asam lambung. Jika sudah diketahui penyebabnya sensasi asam lambung, maka sembuhkanlah asam lambungnya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau jantung berdebar, sudah ketahuan karena asam lambung, udah nggak usah panik, nggak usah shopping dokter lagi, periksa ke dokter B, ke C, udah. Berarti udah benar, dokternya emang itu, bukan karena jantung, asam lambungnya yang diperbaiki. Memang butuh kesabaran, itu kuncinya, konsistensi dan kesabaran. Kalau nggak konsisten, ya nggak bisa sembuh. Kalau nggak sabar, ya nggak ada penyakit renovasi sel kok cepet. Karena kita merenovasi loh, bukan menghilangkan rasa sakit menjadi rasa enak. Paham ya? Nih, bedanya nih ya. Bedanya konsep mengobati sama merenovasi rumah. Kalau mengobati itu teman-teman pedih, perutnya terasa pedih, maka sama dokter diberikan obat mengurangi sakit. Menetralisir asamnya. Berikan mineral-mineral yang bermuatan basa. Maka asam menjadi netral. Ketika sudah tidak asam lagi, perut menjadi nyaman. Itulah obat-obat antasidun. Kemudian, supaya asam lambungnya nggak keluar, diberikan obat-obat yang nyumbat asam lambungnya biar tidak keluar. Gunakanlah golongan PPI, proton, pompa proton inhibitor atau H2 blocker. Omeprazol, lansoprazol, zolzol, nexium, atau dengan yang ranitidin. Oke, untuk sementara nggak apa-apa, tapi untuk jangka panjang, nah itu yang membuat efek samping berkelanjutan. Karena asam lambung dibutuhkan oleh tubuh kita, nggak boleh dipumpet. Nah, jadi obat itu begitu kerjanya. Kalau herbal itu merenovasi rumah, merenovasi herbalnya. Sel-selnya dikembalikan fungsinya, dindingnya ditebalkan kembali, enzim-enzimnya dinormalkan kembali, hormon-hormonnya diaktifkan kembali. Jadi semuanya kembali normal. Bahkan bakteri baiknya ditambah biar bakteri jahatnya tertekan. Jadi dia nggak membuat efek jahat ke tubuh kita. Nah, bedanya itu ya teman-teman. Jadi memperbaiki asam lambung itu butuh waktu. Dan kalau dipastikan jantungnya bukan karena penyakit lain, ya sudah sabar. Ayo bersama-sama memperbaiki asam lambung, membangun lambung menjadi sehat. Minimal 3 bulan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak Gozali Go, selamat bergabung ya. Halo, siapa ya? Sudah ikut grup belum? Gozali belum. Ayo Bu, ikut grup kami ya. Tapi harus pasien saya harus menggunakan racikan saya dulu. Oke, mungkin nih buat teman-teman semua yang mungkin tanya-tanya gimana sih cara pesannya, cara ordernya gimana. Nah, teman-teman bisa order di TikTok Shop kita, sudah ada Terama. Nah, Terama ini Terama ini dia ada di TikTok Shop kita, atau teman-teman mungkin bisa juga lewat link di bio kita juga ada. Nah, Terama satuan harganya 89.000 aja untuk 300 gramnya. Nah, ini bisa digunakan 7 sampai 10 hari pemakaian ya kawan-kawan semua. Nah, mungkin kalau mau hemat lagi bisa dibundling dengan paket Terama dengan madu hutan imun, harganya cukup di 225.000 aja. Nah, kalau tadi yang 3 sekawan, mungkin kita menyinggung 3 sekawan. 3 sekawan itu adalah Terama, madu hutan imun, dan juga garam magnesium. Itu harganya di 250.000 aja teman-teman. Ada di TikTok Shop kita di variasi Terama. Kemudian ada juga yang paling baru juga di kita, namanya dari bubuk cacing. Bubuk cacing ini stoknya nggak banyak, karena produksinya juga lumayan rumit, karena mulai pengeringan secara alami, yaitu dijemur di matahari. Jadi kandungannya tidak banyak yang terbuang atau rusak ya teman-teman. Nah, ini juga ada bundlingnya di 4 sekawan. 4 sekawan harganya cukup di 300.000 aja teman-teman. Gitu. Nah, kalau mau beli satuan juga bisa. Untuk bubuk cacing satuannya di harga 60.000. Nah, terus untuk di madu imun satuannya di harga 197.000. Dan untuk di garam magnesium satuannya di 27.000 kawan-kawan semua. Jadi kalau tadi dihitung secara manual satu-satu, yaitu sangat
lumayan juga ya. Jadi kita membuatkan paket hematnya dan dengan berbagai macam potongan yang menarik kan kawan semua. Jadi bisa langsung cek di TikTok Shop kita atau bisa cek di link di bio kita. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Kak Ari. Dokter, buah apa saja yang aman dikonsumsi untuk penderita asam lambung? Buah yang tidak asam yang pasti, yang tidak asam, tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, Ya. tidak terlalu, ya udah itu yang tidak berasa tajam. Jadi kalau pilih buah yang datar-datar saja, kayak bengkoang, timun, apalagi ya, buah naga gitu-gitu. Kak Ari udah ikut grup kita belum ya? Kalau belum ikut grup kita, nanti akan dapat informasi yang lebih komplit lagi, sehingga menata laksana ininya lebih komplit, lebih tuntas lagi. Halo Kak Muhammad Taufik, selamat bergabung. Selamat bergabung. Boleh ya teman-teman semua, mungkin ada pertanyaan lagi terkait asam lambung atau sensasi jantung berdebar. Oh iya, saya lupa menyampaikan, untuk jantung berdebar, kalian bisa tambahkan di mana? Di herbal kalian, di teramah kalian, di rebusan teramah kalian, tambahkan dengan biji pala. Kemudian tambahkan dengan leng-lengan. Kalau kalian, apa itu leng-lengan dok? Cari di Google. Bisa tambahkan dengan penenang itu biji pinang, biji pala, biji pinang, kemudian leng-lengan, kemudian apa ya itu tanamannya? Tapi kalian nggak susah mendapatkan tanaman ini. Saya sudah susah ngomongnya, kalian susah mendapatkannya. Apa ya penenang itu? Jadi kurang lebih itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau saya ingat saya akan share lagi. Jadi kalau kalian ada jantung berdebar, boleh tambahkan paling mudah biji pala saja dulu. Biji pala dulu, 1 biji aja, nggak usah banyak-banyak. Ditumbuk, kemudian direbus bersama teramah. Dah itu dulu aja, nggak usah yang sulit-sulit. Oke, ada yang lain? Oke, ini Kak Arianarti sudah ikut grup dokter. Mungkin di grup berapa ya? Oh iya, masih masuk grup kelas. Nanti berpindah ya ke grup asap. Soalnya anak-anak baru mau masuk jadi nggak masuk-masuk karena angkatan lama belum keluar dari kelas. Ini sudah siap-siap nih angkatan baru ya Mas? Iya, angkatan 43 ya. Siapa tadi namanya? Oh, Kak Fitri ya. Kak, kemarin saya beli Terama sama madu imun di Tokped, kok mahal ya? 278. Mau cari TikTok nggak bisa. Oke Kak Fitri ya. Kak Fitri, kalau untuk cari di TikTok Shop, kakak bisa buka profil kita. Di profil Dokter Rana Cipta, kakak nanti bisa klik di bagian yang ada gambar keranjangnya kakak. Letaknya di tengah-tengah, jadi dia di bagian yang ada gambar keranjangnya, kakak klik. Coba Mas, ada nggak? Ditaruh sini mungkin biar bisa nggak? Nih, ini loh Bu, nih. Yang kameranya di depan. Ini ya? Di depan sini. Coba di. Oke, Kak Fitri ya, mungkin kita. Terus jangan beli di link abal-abal mungkin nggak? Di bukan toko official. Coba ditanyakan. Nah, ini untuk para pembeli di TikTok Shop, kakak bisa klik yang tengah ini, yang paling tengah yang gambarnya keranjang, kakak klik. Nah, nanti kakak bisa check out di sini. Sudah ada produk-produknya. Terama, madu imun, paket-paketan lainnya, bubuk cacing sudah ada semua di situ. Kak Fitri mungkin nggak beli di link yang tidak official. Jadi kalau beli di link official kita ya, kebun kita organik. Iya, betul. Untuk Kak Fitri mungkin kalau di link official kita untuk harga Terama dan madu imun itu harganya di 225.000. Nah, mungkin kakak tidak beli di link official kita gitu, makanya harganya lebih mahal. Iya Kak, kalau nggak beli di link kita ya susah masuk grup juga. Iya. Karena nanti kakak harus nge-share invoice-nya, dan invoice-nya harus beli di link kita. Makanya sebelum membeli, sebaiknya lihat link 3 di
bio. Ya. Di bio, di Linktree itu linknya udah benar, atau tanya ke admin dulu. Karena yang menjualkan secara tidak resmi produk kita itu banyak banget. Ya. Saya nggak tahu dari mana mereka mendapatkannya, dan harganya tentu menjadi lebih mahal. Karena kita belum punya reseller resmi, belum ada reseller resmi. Jadi kakak kalau mau beli lebih baik pakai link resmi kita ya. Ada yang bertanya penyakit lain boleh ya, tentang apa? Besok kita ngomongin hipertiroid aja kali ya. Hipertiroid boleh. Jantung berdebar udah paham ya teman-teman semua ya. Jantung berdebar sudah paham. Nanti besok kita bahas tentang hipertiroid. Oke, ini ada kami ya. Dok, aku pamit dulu ya, mau meeting. Sukses selalu buat dokter cantik dan baik. Kami yang cantik ya. Aku jadi malu. Makasih ya kami ya. Sampai ketemu nanti di grup. Oke, makasih banyak. Halo Kak Nur, selamat bergabung ya Kak Nur. Halo Ibu Nur. Udah masuk grup belum? Bagaimana perkembangannya sekarang? Kalau udah masuk grup saya pasti tanya perkembangan. Kalau teman-teman yang belum masuk grup, apa yang kalian keluhkan? Iya. Siapa tahu kami bisa bantu. Kita membantu memberikan solusi juga mungkin ya buat. Iya, untuk teman-teman. Silakan ya buat teman-teman, boleh langsung aja ketikkan di kolom komentar terkait mungkin teman-teman belum masuk grup, bisa ketikkan mungkin punya keluhan apa, bisa kita bahas di sini. Atau teman-teman yang udah masuk grup masih ada keluhan, bisa kita evaluasi di sini bersama gitu ya Bu Dokter. Kalau sudah masuk grup tapi perkembangannya belum signifikan, 1 bulan sudah habis. Berapa? 2-3 toples belum signifikan, belum mencapai 50%, nanti kita evaluasi. Yang pasti teman-teman, kalian jangan ngomong saya udah habis 3 toples, ternyata 3 toples untuk 3 bulan. Ya iya, banyak keluhannya. Sebetulnya banyak juga teman-teman di grup itu yang banyak mengeluh setelah saya cek dan saya minta tolong admin ngecek, ternyata pembelian tiramahnya baru 1 atau 2 toples. Padahal ikut bergabung di grup udah lama. Artinya tidak disiplin minum tiramahnya. Ya tentu keluhannya jadi masih banyak karena minum tidak sesuai dosis. Jadi banyak sekali yang menentukan kesembuhan kalian, 1 kepatuhan terhadap dosisnya. Ukurannya tuh setidaknya 1 bulan 2-3 toples. Kemudian dietnya harus konsisten. Diet 211-nya itu konsisten. Jadi tidak seenaknya saya nggak bisa makan nasi, saya tidak bisa makan stop gorengan, nggak bisa. Kalian harus mengikuti kaidah diet 211 dan pantangannya. Itu penting banget untuk kesembuhan kalian. Saya hanya ingin minta 3 bulan saja. Maka sensasi 1 demi 1 akan hilang. Itu yang kita pegang ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin ya dok, tadi kan mungkin udah dijelaskan belum ya? Kayak kenapa yang keras asam lambung bisa jantung belum ya? Ya, yang keras apa mas? Oke, mungkin ini dok, saya ada sedikit pertanyaan mungkin. Kenapa asam lambung itu bisa membuat jantung berdebar gitu? Gimana mekanismenya gitu? Kenapa dia? Oke, saya ulang lagi. Mengapa jantung bisa berdebar? Itu hubungannya dengan refleks vagus. Oh, hanya di refleks vagus saja berarti? Iya. Kalau tidak ada penyakit yang menyertainya, memang jantungnya normal, ya. Karena refleks vagus itu akan terangsang ketika asam lambung meningkat. Maka dia akan merangsang nervus vagus. Dan nervus vagus akan bereaksi di mana dia mensarafi organnya. Kebetulan jantung itu ikut disarafi oleh nervus vagus, saraf vagus. Jadi efeknya menjadi berdebar. Tetapi ingat, penderita dehidrasi, kekurangan air, anemia, HB-nya rendah. HB-nya rendah itu bukan darah rendah ya. Darah rendah itu hipotensi. Tapi HB-nya rendah itu anemia, sama dengan jumlah sel darah merahnya rendah, kemudian hipertiroid, apalagi ya, itu yang mudah terjadi di masyarakat, demam, kemudian batuk, efek obat, kalian mengkonsumsi obat hipertensi, kemudian juga mengkonsumsi obat asma, itu menyebabkan jantung berdebar. Lihat situasi itu. Jadi kalau itu penyebabnya, berarti ya harus segera diobati juga penyebabnya tadi. Tapi kalau itu tidak ada, tidak dehidrasi, tidak anemia,
Ya, sembuhkan dulu asam lambungnya. Anemia juga harus kita cari tahu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya karena pendarahan lambung, ya berarti lagi-lagi saluran cernanya yang disehatkan. Ada berapa sampel? Sekarang 4. Halo, ada yang bertanya lagi? Ayo. Kan kelebihan-kelebihannya. Ya, apa itu keterangan kelebihannya apa? Probiotik. Ya. Aku Nanti Ibu jelasin apa. aku tak males sih. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum paham ya tentang Terama dan 3 sekawan ini. Oke, jadi mungkin saya jelaskan ya teman-teman ya. Kenapa Dokter Erna itu lebih mengajarkan untuk konsumsi Terama 3 sekawan dibanding dengan Terama saja ya teman-teman. Nah, tadi saya bilang di 3 sekawan itu Agak ke kanan, Mas. di Terama itu ada. Agak ke kanan. Geser. Ya. Oke, yuk ngomong. Oke, di Terama itu Terama 3 sekawan itu ada 1 Terama, ada 1 madu hutan imun, dan 1 garam magnesium kawan-kawan semua ya. Nah, kenapa tadi dianjurkan 3 sekawan? Karena yang pertama di Terama itu ada 3 sekawan itu ada 1 Terama, tentunya itu jamunya sebagai jamu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada madu hutan imun itu sebagai probiotiknya. Nah, kalau yang ketiga tadi garam magnesium itu sebagai elektrolitnya atau sebagai penunjang kebutuhan mineral tubuh ya, kawan-kawan. Nah, karena dari penderita asam lambung ini itu dia memiliki apa ya namanya kesulitan atau dalam gangguan dalam penyerapan nutrisi atau penyerapan mineral. Nah, makanya tadi kita bantu kita suplai dengan garam magnesium kawan-kawan semua. Nah, kenapa makanya tadi bagus? Yang pertama kan tadi sudah ada jamunya, sudah ada probiotiknya, sudah ada elektrolit atau mineralnya gitu. Nah, tadi kan makanya tadi dokter bilang pencernaan kita itu harus memiliki cukup bakteri baik untuk melawan bakteri jahat teman-teman. Itu semua ada di probiotik. Nah, itu sangat baik semua teman-teman. Kenapa makanya dokter menganjurkan 3 sekawan supaya lebih cepat lagi proses pemulihannya lebih tuntas lagi. Jadi mempercepat dari proses pemulihan tadi supaya tidak berlangsung lama proses pemulihannya tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Sky, dari Kak Sky. Maaf dok, mau tanya kalau untuk lab katup lambungnya lemah, apakah bisa normal kembali? Kalau lab katup lemah, tapi pernah tidak lemah kan? Oke, yuk kita bahas ya teman-teman. Lab katup lambung lemah. Oke, kalau lab katup, lambung ya, bukan jantung ya. Lambung. Bisa dong. Ini penyebabnya karena asam lambung naik. Ketika asam lambung meningkat, maka refleks tubuh akan mengeluarkannya. Mau tidak mau katupnya membuka. Supaya asam lambungnya kebuang. Kakak bisa bayangkan nggak kalau asam lambung itu kebuangnya ke arah bawah? Pasti akan mengiritasi usus lambung sampai usus besar. Lebih berbahaya lagi efeknya. Kita tahu panjang usus halus sampai usus besar berapa? 7 sampai 10 meter. Bayangkan. Kalau itu sakit pada sampai ke bawah lebih parah lagi. Makanya segala hal yang tidak cocok di lambung pasti sama Allah untuk direflekskan, untuk dibuang ke atas. Tidak diteruskan ke bawah. Mau tidak mau maka katupnya membuka. Jadi apa? Jadi dia bilangnya lemah. Ya karena asam lambungnya keluar. Otomatis ketika asam lambungnya tidak naik kembali, maka dia akan menguat kembali. Karena dia sangat elastis. Seperti halnya, maaf ya, otot pada rektum kita. Rektum itu dubur. Ketika kita mau BAB, dia akan membuka. Tapi kalau setelah BAB, nutup kembali. Elastisitasnya masih bagus. Sebetulnya itu yang terjadi. Bukan karena ototnya melemah, asam lambungnya ini loh yang memang harus kebuang. Karena kalau terlalu lama di lambung, dia akan semakin mengiritasi. Lebih bahaya lagi kalau kebuang ke bawah, ke usus halus atau ke usus besar. Jadi begitu ya.
Oke, jadi untuk Kaskai ya tadi ya. Jadi tentu saja bisa normal kembali selama mungkin bukan bawaan lahir gitu ya, Dok, ya? Atau gitu. Jadi masih bisa normal kembali. Karena tadi yang Ibu Dokter jelaskan ya untuk kayak katup lambungnya lemah itu karena dia membuka untuk mengeluarkan dari asam lambungnya itu. Jadi dia semakin buka menutup. Jadi dia lemah karena sering dipakai untuk kerja buka tutup. Gitu. Nah, makanya untuk membuat kembali normal, tentunya kita harus apa ya namanya? Mengendalikan dari asam lambungnya itu dulu baru dia bisa kembali normal untuk Kaskai ya. Nah, untuk kembali normal gimana caranya Kak Kaskai bisa gunakan Terama 3 sekawan. Seperti yang saya bilang tadi, 3 sekawan itu ada Terama, ada madu utanimun, ada garam magnesium. Nah, Terama itu sebagai jamunya, madu utanimunnya sebagai probiotiknya, dan garam magnesiumnya sebagai elektrolitnya. Nah, itu sudah sangat membantu untuk mengobati masalah asam lambungnya, Kakak. Gitu. Halo Kak Kaira, selamat bergabung. Halo teman-teman, selamat bergabung. Ayo, siapa yang mau bertanya? Boleh silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan. Ditanya jawab. Terkait penyakit asam lambung atau sensasi jantung berdebar, boleh silakan ditanyakan karena waktu kita nggak banyak, sisa 20 menit lagi hingga jam 11 siang. Jadi silakan ditanyakan untuk terkait penyakit-penyakitnya gitu ya. Kalau ada yang tanya jawab. Boleh, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Siti Helnawati. Boleh. Dokter, saya perutnya terasa panas mungkin. Gitu. Oke. Mungkin untuk solusinya bagaimana? Kalau terasa panas berarti apa? Iritasi. Ada iritasi. Nah, untuk menghilangkan iritasi, maka kendalikan makanan yang menyebabkan iritasi. Kedua, kendalikan asam lambung yang menyebabkan iritasi. Ketiga, sembuhkan iritasinya. Jadi resepnya itu. Cara menyembuhkan yang paling gampang adalah dengan minum jus lidah buaya, cincau, apalagi? Daging kelapa. Daging kelapa enggak? Binahong. Binahong. Cincau, jus lidah buaya, binahong. Jadi teman-teman bisa lakukan itu ya. Nah, kalau terus-menerus merasa panas, berarti memang asam lambungnya tidak terkendali. Kalau asam lambungnya tidak terkendali, berarti masuk ke gangguan saluran cerna. Kalau saya sering ngomongnya asam lambung, segera perbaiki dengan 3 sekawan. 3 sekawan itu komplit. Ada aneka herbal yang sifatnya anti radang, anti oksidan, dia memicu pertumbuhan juga, dia bersifat meregenerasi sel. Kemudian anti radang, anti oksidan, anti tumor juga. Jadi kalau ada keganasan, ini akan sangat membantu juga. Nah, madu imun itu berisi probiotik. Probiotik ini manfaatnya untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat, anti radang, apalagi menumbuhkan faktor imun, dia akan menumbuhkan faktor imun juga. Kemudian bisa juga membuat mineral. Membuat mineral juga, anti radang juga, menumbuhkan faktor imun, juga dia bisa mencegah terjadinya keganasan. Kalau pada garam, dia berisi banyak elektrolit, manfaatnya untuk mengurangi atau membackup mereka yang hipomagnesium, mencegah sembelit, mencegah kembung, memberikan energi. Oleh karena itu pakai garam magnesium sangat bagus ditotol di bawah lidah. Itu akan sangat membantu. Nah, jadi gitu teman-teman. Mbak, siapa tadi yang nanya? Mbak Siti Helnawati. Mbak Siti, tips itu coba dilakukan ya. Dan kalau misalnya tadinya sakit ulu hati, sekarang tinggal panas, berarti itu ada peringanan gejala. Pas sakit ulu hati, berarti ada lecet. Ketika panas, berarti hanya iritasi ringan. Berarti sudah membaik. Mudah-mudahan Mbak Siti udah masuk grup ya. Udah masuk grup asam lambung belum ya? Mudah-mudahan udah. Kalau udah itu artinya ada peningkatan. Kalau nyeri banget sampai ototnya mencekram, sampai ototnya terasa melipat, kram, keras, itu berarti sudah terjadi luka sariawan pada lambung. Oke ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ari lagi tadi ya. Kak Ari?
Dokter, garamnya apakah bisa saya campur ke makanan, dan untuk di total di bawah lidah itu 1-2 butir garam kah dokter, atau berapa takarannya? Enggak, jangan butir, kecil banget butirannya. Jadi gini aja, di total. Toel gitu ya mungkin ya. Di total aja. Bisa itu seperti garam lain, tapi itu garam yang berkualitas. Kalau kakak emang untuk digunakan sehari-hari, coba beli aja yang 750 gram itu segini. Itu harganya lebih murah jatuhnya. Dan itu bisa untuk 1 bulan. Jadi bisa untuk masak sekalian, untuk apa saja. Itu termasuk garam yang berkualitas. Kan nggak ada yodiumnya. Yodium nggak harus selalu pada garam loh teman-teman. Garam itu aslinya tidak ada yodium. Yodium itu ditambahkan. Jadi yodium itu ditambahkan pada garam karena biar dikonsumsi dalam keseharian. Tetapi kalau kalian makan secara beraneka ragam dengan daging, dengan ikan, kemudian dengan sayur-sayuran, maka unsur yodium Anda akan terpenuhi. Jadi semua garam itu nggak ada yodiumnya, kalaupun ada itu adalah tambahan, diversifikasi, pengayaan. Oke. Kita buka dari sini. Tanya jawab. Halo teman-teman, ayo dong tanya apa aja. Nggak usah yang berhubungan dengan asam lambung, nggak apa-apa. Kenapa rambut rontok? Kenapa berketombe? Ada nggak yang nanya? Kenapa kesemutan? Ayo nanya. Mungkin dokter saya sedikit ini. Kenapa berketombe gitu? Karena saya juga ketombe ya. Itu apa sih penyebabnya? Ketombe ada 2 hal. 1 jamur. Ya. Kedua alergi. Kira-kira yang mana? Kalau jamur itu gatelnya minta ampun. Sangat-sangat gatel. Dan biasanya berpulau-pulau. Kalau dilihat itu ada pulau-pulaunya. Batasnya adalah merah. Tapi kalau gatel karena alergi hampir merata dan tidak ada batasnya. Itu alergi. Itu kayak psoriasis tapi di tangan. Penanganannya apa? Kalian bisa gunakan, pilih salah satu mengkudu. Dikeramas pakai mengkudu, parut, cuka mengkudu. Jadi kalian bisa bikin cuka sendiri, mengkudu dibusukkan tetapi dalam keadaan steril. Kalau nggak steril pasti akan terkontaminasi dengan jamur. Malah memperparah gitu ya? Ya, nggak berguna juga. Iya. Jadi disimpan di tempat yang steril, mengkudunya juga steril, maka dia akan membusuk. Kemudian yang ketiga, kalian bisa gunakan minyak zaitun. Minyak zaitun dikasih garam magnesium, terus kalian harus usap-usapkan. Tapi pastikan rambut kalian itu baik dipendekin. Biasanya disertai rontok. Nah, ketika itu dia juga akan lebih mudah bekerja karena tidak terbebani dengan rambut panjang. Yang keempat, bisa gunakan lidah buaya, sudah belum tadi? Lidah buaya belum? Lidah buaya. Dioles-oles lidah buaya juga bisa. Yang keenam, kalian bisa menggunakan segala sesuatu yang rasanya pahit. Yang ada di sekitar rumah. Daun sirih. Coba dibecek, diambil airnya, selalu tambahkan garam. Itu akan jauh lebih bagus. Buat kompres kepala. Dan yang terakhir adalah kalian harus minum vitamin zinc. Vitamin yang ada zincnya. Karena kekurangan vitamin juga bisa. Tapi jika karena kamu adalah autoimun, rambut rontokmu karena autoimun, maka sembuhkanlah autoimunnya. Maka rambut rontok juga akan hilang. Oke, saya pernah baca tuh untuk perawatan rambut, seledri itu. Seledri apakah bisa juga dong? Untuk menebalkan. Oh, seledri menebalkan. Untuk menebalkan. Tapi juga dia sebenarnya ada sifat anti ini juga. Anti jamurnya ada, tapi kecil. Ada juga. Lebih bagus ini tadi berarti ya? Lebih baik yang berlendir. Yang berlendir atau yang tadi ya, kayak mengkudu yang rasanya tajam. Intinya begitu, ketika kalian menggunakan herbal dengan rasa yang lebih tajam, maka fitokimia lebih banyak. Intinya begitu. Coba mengkudu betapa sengaknya dia kan. Maka begitu juga dengan manfaatnya. Sangat berjuta-juta manfaat yang terkandung di dalamnya. Jadi sengak itu berkorelasi dengan manfaatnya. Semakin sengak, semakin tidak enak, maka manfaatnya akan semakin banyak. Ada pertanyaan? Ini di depan saya tuh ada loh yang namanya Mbak Faya. Mbak Faya mau nanya apa? Dia kayaknya pengen nanya tapi kok di belakang layar gitu mesake. Oke, ada Bu Sulis nih, Bu. Bu Sulis, saya ketemu kembali. Gimana kabarnya Bu Sulis? Oke.
Jadi mohon dibikinkan saja ramuan wasirnya. Oh siap. Wasirnya ada perubahan lagi Bu, kan udah mengecil. Gimana? Bu Sulis, kan udah ada perkembangan kan? Udah nggak keluar terus kan? Udah bagus banget loh. Lama-lama hilang kok nanti. Mengempis sendiri. Alhamdulillah. Teman-teman, Bu Sulis ini menderita wasir, tapi alhamdulillah sudah mulai baik dengan 3 sekawan. Dan beliau menambahkan beberapa lembar daun ungu untuk direbus bersama. Tapi sepertinya Bu Sulis ingin yang lebih fast. Makanya ingin dibuatkan ramuan saja. Nggak bersabar kayaknya. Padahal perkembangannya udah cukup bagus. Kurang nyaman juga, jadi makanya ingin langsung gitu. Oh gitu. Oke, dari Kak Ari lagi, mungkin kalau konsumsi sayuran dicampur dengan ayam atau daging, tapi hanya kaldunya bisa kah? Kaldunya? Iya. Kaldunya bagus, nggak apa-apa, teruskan saja. Nggak masalah. Ini Kak Ari udah masuk ke grup belum ya? Ari tadi sudah. Kalau udah yang grup 3 ya? Saran saya tambah ini ya, kalau Kak Ari yang di grup 3, coba mulai mengkonsumsi bubuk cacing yang dari kebun kita. Karena beberapa sudah membuktikan ternyata kebun kita jauh lebih berkhasiat daripada yang beli di apotik. Coba sekarang mulai dengan yang asli sehingga hasilnya lebih bagus. Oke, dari Kak Muhammad Taufik, Dok, kadang saya perih perut, lemesnya masih kuat. Sarannya Bu Dokter? Nyeri perut, lemesnya masih ada? Iya, masih ada. Pak Taufik udah minum vitamin belum, Pak? Belum. Kayaknya udah deh. Kalau Pak Taufik kayaknya tertib. Bapak udah mencoba ini bubuk cacing? Kalau belum segera coba dulu ya. Karena Pak Taufik ini kalau saya lihat termasuk tertib beliau. Teramahnya tertib. Udah habis berapa toples, Pak? Kalau 1 bulan habis 3 toples itu udah cukup bagus. Tinggal dicek diet 21-1-nya bener nggak? Kalau masih terasa perih, berarti lukanya menyembuhnya agak lama. Ada luka yang penyembuhannya lama. Coba dibantu dengan cacing dan makanan no karbo. Diet 211 no karbo. Maka separuh piring adalah sayuran dan buah, separuh piring adalah protein yang tidak melanggar pantangan. Gitu. Oke, ini dari Kak Fitri tadi ya, Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Dokter, anak saya 7 tahun sering banget pilek, apa alergi dok? Oh yes. Dan apa bisa dikasih madu imun? Yes, benar. Dan diajak jalan-jalan terkena sinar matahari. Setiap hari jalan pagi dengan ibunya. Keluar rumah setengah jam aja, jalan santai Bu, nggak usah jalan cepat. Jalan santai setiap hari keluar rumah terkena matahari. Nggak ada matahari juga nggak apa-apa. Itu udah sangat-sangat bagus. Jadi harus keluar rumah ya Bu ya. Diajak, nanti anaknya lebih sehat. Kalau bisa seminggu 2 kali atau 3 kali renang. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau pas sakit gini ya 1 minggu sekali, setelah itu ditingkatkan menjadi 2 kali, nanti tingkat lagi menjadi 3 kali. Intinya olahraga. Bertahap lah. Bertahap. Faya juga olahraga ya? Oh iya, nge-gym ya? Keren. Ini sebelahku kapan? Hari Minggu. Seminggu sekali kurang dong. Di sekitar kantor kan pulau. Iya. Bisa lari dulu. Oke, dari Bu Sulis tadi, ini tadi nyeri dokter katanya pasirnya. Oh, basirnya nyeri sekarang? Iya. Masih keluar ya Bu Sulis? Ya, baik Bu, nanti akan dibuatkan ya. Semoga semakin membaik ya. Ada perkembangannya nggak setelah minum daun ungu, Bu Sulis, dari sebelumnya? Ada perkembangannya nggak? Oke, untuk Kak Ari, bubuk cacing beli di keranjang TikTok. Iya, Kak Ari. Ada ya? Bubuk cacing ada di keranjang TikTok kita. Satuannya harganya 60.000. Satu pouch ini isinya 10 saset. Kalau kakak mau hemat lagi, kita ada paketan 9 pouch atau 90 saset. Harganya di 450.000 aja. Jadi kakak menghemat sebesar 90.000 di paketannya itu. Kak Ari, coba nanti, itu kan baunya sengak ini ya. Baunya nggak enak. Tambah parutan kulit jeruk sunkist, lemon, atau keprok, atau limau. Setiap kali mau minum, atau pas merebusnya. Nanti menyajikannya 1-3 saset direbus bersama teramah. Harus dengerin juga ilmu, harusnya di sini ya. Bisa mendengarkan 2 hal sekaligus nggak sih? Kerja 2 hal sekaligus. Hah? Enggak. Kalau misalnya upload sambil dengerin bisa nggak? Nggak bisa ya?
Bisa ya? Kalau aku nggak bisa kan? Kalau aku kerja satu fokus tapi jadi. Oke, nih Kak Muhammad Taufik masih order bubuk cacing Bu, sudah habis 3 toples nih sekarang. Terama habis 3 toples. Berarti 1,5 bulan ya Pak? Atau 1 bulan? Pak Taufik udah habis 1 bulan ya? Ada 50% nggak perkembangannya? 3 toples itu 1 bulan. 4 minggu. Ada 50% Pak Taufik? Mudah-mudahan tercapai ya 50% ya. Oke, next Kak Sky, Dok kalau saya ingin konsul apakah saya bisa langsung datang ke praktek dokter? Boleh hari Sabtu ya jam 2. Hari Sabtu jam 2 ada di Ciputat Tangerang Selatan, boleh cek di Google Maps. Dr. Erna Cipta Klinik Herbal Kebon Kita atau Dr. Erna Cipta gitu aja. Atau di Google juga akan keluar, di Google biasa juga keluar Dr. Erna Cipta. Nanti akan keluar. Silahkan ke sana atau nanti tanya admin untuk kasih link maps-nya. Oke, untuk Kak Sky ya boleh langsung klik di link di bio kita. Boleh buat CSN. perjanjian dengan dokter melalui admin. Atau kakak juga bisa datang langsung, ada di situ juga maps-nya di link di bio kita, bisa langsung di situ aja. Oke, next ada dari Kak Siti Hanawati. Dokter, saya mau tanya, lagi perut rasanya panas, boleh minum kunyit dan temulawak setiap hari? Boleh, bahkan boleh seumur hidup. Pak Jokowi udah berpuluh-puluh tahun minum temulawak. Setiap pagi mengapa beliau sangat kuat. Boleh banget silahkan. Herbal itu seperti sayuran, asal kalian tidak menggunakan tunggal. Lawang minum misalnya kalian makan kubis terus menerus saja menjadi kurang gizi kan. Terlalu banyak makan kubis, terus makan cabai terlalu banyak juga diare. Artinya sama dengan herbal, jangan temulawak saja. Dikombinasikan dengan asam, dengan kunyit, dengan serai. Sesekali nanti diganti dengan apa, enggak masalah. Gunakanlah dengan kombinasi, jangan satu tunggal. Kalau satu tunggal itu apalagi berlebihan akan memberikan efek yang tidak nyaman. Kalau beracun enggak, akan tidak nyaman. Jadi gunakanlah tunggal dan bisa digunakan seumur hidup. Dan itu sangat bagus untuk anak-anak. Biasakan anak-anak makan di rumah, makanan rumahan. Kalau ke sekolah bawa bekal dan jangan dibiasakan jajan. Ingat ya, anak-anak yang sudah mengenal micin, maka dia tidak akan mau makanan rumahan. Paling enak itu micin. Dah itu clue-nya itu. Jangan kenalkan anak dengan makanan pabrikan. Selain tidak ada gizinya, dia juga menyesatkan mengelabui rasa. Sehingga dia tidak akan nyaman dengan makanan rumahan. Oke, tadi dari Kak Taufik sudah 5 minggu Bu, 3 toples. Terus kemudian kalau no karbo, apakah nggak tambah lemes Bu? Kalau untuk enggak, lemes itu karena kekurangan energi. Sumber energi masih ingat? Ayo pelajaran SD. SD atau SMP, Mbak Faya? SMP ya, energi ya. Nah, sumber energi ada 3, karbo, protein, dan lemak. Coba karbo kadang-kadang diinikan dulu, di stop atau dicutikan dulu. Gunakanlah protein tinggi dan lemak. Kalau kalian pertama lemes itu hanyalah masalah adaptasi, tapi sesungguhnya enggak, karena sumber energi berasal dari 3 ini. Tapi karbo kadang-kadang sering menimbulkan peradangan, jadi hentikan dulu, bisa diganti yang protein dan lemak. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak. Siapa ini? Tidak ada namanya. Kalau untuk ramuan menurunkan berat badan, adakah Dok? Berat badan saya 108, umur 50. Ulangi Mas. Untuk ramuan menurunkan berat badan adakah? Nah, untuk berat badannya saya itu dia 108, umurnya 50 tahun. Ada. Ada nih. Teng ding neng. Nanti saya tambahkan suplemen Mas. Suplemen. Udah dibikin. Belum ya. Nih tambah ini. Nanti ikut grup saya. Pola makan setelah ibu mengkonsumsi ini beserta ini. Loh hubungannya apa madu sama ini? Madu imun itu salah satunya banyak banget ya. Dia ada omega 3. Omega 3 itu kalau sering kita tahu adalah anti radang, pengencer darah. Dia adalah asam lemak baik hati. Asam lemak baik hati itu akan mengaktifasi juga pemakaian
jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu sel-sel lemak. Mengaktifasi sel-sel lemak untuk dibakar menjadi energi. Ini probiotik loh, tapi menghasilkan omega 3. Omega 3 akan merangsang pembakaran sel-sel lemak. Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan. Sudah ada belum paket? Ada Sudah nanti. ada pakai green coffee. Udah ada. Udah. Nah, jadi bisa gunakan ini nih. Madu imun, kopi hijau dan garam organik. Ini udah ada kan yang magnesium yang di depan? Udah. Kan udah COD. Ya udah. Udah ada ya. Garam organik magnesium. Loh, apa hubungannya elektrolit dengan Coffee. elektrolit dengan kopi? Ketika elektrolit kalian tercukupi, maka kalian tidak akan mudah terjadi kelaparan. Dan keluar masuknya ion-ion atau terjadinya metabolisme menjadi lebih mudah. Jadi saran saya kalau berobat itu kompleks. Belum ada suplemen. Untuk 50 tahun ke atas mendekati menopause, ada suatu mekanisme lagi yang perlu dipush, yaitu enzimnya. Enzim untuk membakar atau memecah lemak menjadi energi. Enzimnya perlu diaktifkan lagi karena dia sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Sedangkan menjelang menopause, hormon estrogennya sudah menurun. Itu ada suplemen lain. Semuanya terserah Ibu, mau diambil semuanya boleh atau ambil yang utama dulu juga boleh, ditambah dengan pola makan yang kita atur, juga olahraga yang menyesuaikan. Nanti ikut grup saja ya, nanti insya Allah kita bimbing. Oke, boleh mungkin tadi untuk siapa tadi ya? Untuk kakak yang tadi mengalami masalah berat badan, mungkin boleh langsung chat kita atau hubungi kita melalui link di bio. Nanti akan kita arahkan bagaimana cara pemesanannya dan juga akan kita masukkan ke dalam grupnya gitu ya. Itu tadi suami saya, Ibu, yang berat badannya 108 mau menurunkan. Suaminya Mbak siapa? Mbak Ari Yanarti. Oh Mbak Ari. Oh iya, boleh bisa. Nanti masuk grup juga ya. Pola makannya kan jadi sama kan Bu? Pola makan diet 211. Nanti diabetesnya juga akan membaik. Kalau ada hipertensi juga akan membaik. Dan kalau udah satu rumah itu sama, pola makannya jadi seru deh. Kita jadi semangat. Oke, mungkin aja nih. Maksudnya saya grupnya suami sendiri apa sama-sama gabung? Digabungin aja ya biar seru ya. Biasanya kalau suami istri kita satuin dalam satu grup. Biar bisa saling support. Oke. Untuk Kak Anugrah, dokter kenapa beli teramahnya nggak bisa COD? Ya, tanya sama ini yang bikin, kenapa Mas, bisa nggak? Oke, untuk Kak Anugrah mungkin mau COD di mana ya? Kalau untuk di TikTok Shop, untuk Shopee, Tokopedia semua udah kita aktifin COD-nya. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Kalau nggak bisa memang gairahnya berarti nggak bisa untuk COD. Ya kan begitu? Ya, bisa jadi di daerah tidak support COD atau mungkin bisa jadi juga Kak Anugrah pernah COD tapi menolak paket atau tidak bisa dihubungi gitu untuk COD-nya. Bisa jadi seperti itu. Di blacklist. Di blacklist mungkin untuk COD-nya. Mungkin untuk Kak Anugrah pernah mungkin orang tadi untuk nggak bisa COD itu di aplikasi apa gitu ya? Oh, mungkin maksudnya Bu Ari tadi maksudnya grup suami sendiri atau gabung sama grupnya Bu Ari, kan Bu Ari ini Aslam. Bareng sama nggak apa-apa Bu? Nanti bareng ya. Nanti kan ini masih di kelas kan, belum keluar ke Aslam kan. Nanti kita setelah ini akan kita tutup grup kelas, kemudian masuk ke grup Aslam masing-masing. Oke, sudah jam 11. Oke. Kita ngomongnya gimana? Oke. Apa? Ngomongnya gimana? Sampai berjumpa lagi dokteran mata. Selasa depan. Ya. Sampai berjumpa lagi di live apa? Selasa depan. Udah, kamu tutup. Oke, teman-teman, mungkin waktunya sudah habis ya, udah jam 11:04 nih, mungkin yang udah agak mundur 4 menit. Jadi teman-teman mungkin kita cukupkan dulu untuk live sesi kali ini di sesi ke episode kelima. Nah, jangan lupa nanti kita akan ada live lagi setiap hari Selasa dan Jumat ya kawan-kawan. Kita bertemu di hari Selasa depan. Tentu di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 11 siang.
Dan mungkin untuk di episode ke-6 kita akan bahas apa tadi, Bu? Asam lambung dan hipertiroid ya. Hipertiroid ya. Kita hari Selasa akan bahas tentang seputar hipertiroid, apa itu hipertiroid, apa itu bagaimana penyebabnya, bagaimana cara mengobatinya mungkin ya. Kita akan bahas di Selasa depan di jam 9 sampai jam 11 siang. Jadi jangan sampai kelupaan, boleh kakak semua bikin alarm mungkin ya di hari Selasa ya. Hari Selasa dan Jumat dari jam 9 sampai jam 11. Yes, benar. Ya, dan jangan sampai salah TikTok. Kita hanya di TikTok Dr. Erna Cipta. Jadi jangan sampai ke TikTok sebelah mungkin atau kemana. Jadi tetap di TikTok Dr. Erna Cipta. Dan tentunya mohon maaf apabila ada salah-salah kata di live kali ini. Mohon maafkan mungkin ada yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di hari Selasa di live Dr. Erna Cipta hari Selasa jam 9 dan jam 11 siang. Dadah. Sampai jumpa kakak semua. GBM udah